Kabar terakhir dari Pati, tim panitia khusus pemakzulan Bupati Pati akan menunda rapat terkait hal tersebut. Rencananya, rapat pansus kembali digelar dengan agenda pemanggilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. Tujuan mengundang PBKAD salah satunya adalah untuk mengetahui dari mana ide penaikan pajak setinggi 250% tersebut. Melihat dinamika yang berjalan, apakah ada pilihan bagi Bupati Pati untuk tetap mempertahankan jabatannya? Ikuti pembahasannya dalam editorial review bersama Muslihan anggota Pansus Pemakzulan Bupati Pati dan pengamat politik Trias Politika Agung Baskoro. Beralih ke Nusa Tenggara Timur, Detik Sore akan mengulas peristiwa malang yang menerpa para WNI di Timor Leste. WNI berinisial ATB tewas ditembak saat hendak berburu hewan liar di Kampung Fatumea, Distrik Suai, Koba 5, Timor Leste. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, ATB bersama sekitar 20 rekannya semula memasuki wilayah Timor Leste untuk berburu hewan liar. Lalu, bagaimana kabar terbaru terkait peristiwa ini? Ikuti laporan langsung jurnalis Detikcom selengkapnya. Petang nanti, Detik Sore akan membahas kembali topik-topik seputar ilmu investasi. Kali ini, Detik Sore akan mengulas jalan keluar bagi generasi sandwich untuk memperbaiki keadaan finansial mereka. Bagaimana caranya? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita Afif Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Ada lagu-lagunya nggak nih? Nggak ada lagu-lagunya ya? Nggak ada. Aduh, Kita manual aja. Lagi di mute kayaknya. Ahlan wa sahlan di Detik Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak cuma hore, telat bang. Lagunya baru masuk. Iza udah joget. Iya lah. Asik banget nih. Boleh kita mungkin jogetnya ditemenin sama Unta sekalian biar seru. Tadi udah rambutan. Kenapa nih? Cabut lagi. Asik. Selamat sore Detikers. Balik lagi di sini kita berdua. Nemenin kamu yang lagi sore-sore chill aja. TB Simatupang macet jalanannya. Kapan sih nggak macetnya? Apa kabar Iza hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Hari ini temanya emang kita ini ya, walaupun hari Jumat masih 2 hari lagi, tapi kan masih kita kayak baju koko ya. Bener. Bener, Koko pakai baju apa? Kalau baju Koko jadi pakai. Iya, koko pakai baju apa ya? Iya. Masa Koko pakai- bajunya banyak. Masa pakai crunch? Coklat dong. Detikers, apa kabarnya sore ini? Semoga sehat-sehat saja Detikers ya di tengah cuaca yang tidak menentu. Betul, kamu gimana kabarnya? Aku belum nanya. Kemarin sempet demam. Kenapa tuh? Karena emang Demam apa? panggung. Iya. Mau tampil ya, Mau tampil. ketemu Pak Ete ya? Iya. Cie. Oh enggak kemarin tuh, itu Sabtu kemarin ya. Oh. Ketemu Pak Erick Thohir. Diajak salaman gue nggak mau. Takut dinaturalisasi. Toto kan dia salaman deh. Toto jadi Kau bukan WNI. aku WND, warga negara Depok. Depok. Yoi. Karena kan memang harus pakai visa juga kan. Iya. Kalau ke Depok itu. Ngomongin apa waktu itu ngobrol sama Pak Ete? Ngomongin Lu biasa, kayak ngomongin bola. gokil gini warnanya. pergerakannya. Mantap. Gue cek Erick Thohir ya. Beneran nih pemberani. Ngobrolin apa? Ngomongin bola Iza. Oh, Karena kan PSSI. ya bentar lagi timnas main nanti Oktober. Terus ya ngomongin timnas putri juga, ngomongin liga, ngomongin supporter dan lain-lainnya lah. Oh, persiapannya seperti apa? Support dari negara tuh seperti apa? Karena kita lagi oke-okenya gak sih kayak persepak Timnas, bolaan iya. Indonesia gitu. Nanti Oktober kita kan yang roda keempat kualifikasi kan, lanjutan Iya. lagi kan. Cuma nanti September ada uji coba juga lawan Lebanon sama Kuwait. Keren. Itu salah satunya negara yang minta ditunggu ya. Kuwait. 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 Gitu. Kuwait. Oh iya. Besti sama Pak Erick Thohir. Parah, bestie Gun. banget sama Pak Ete. Bismillah Katanya komisaris. pas WhatsApp tuh kirim-kiriman koleksi stiker. Iya. Stiker Resa lagi, temen gue. Terus apa? Resa ada anak sport. Oh, Nah nggak mukanya kenal. jadi Oh, stiker. segede stiker. Stiker dah. Tadi gue kasih lihat, mau gak? Enggak. Pasti FIFA kan. Iya, Afif balik FIFA Gun. Keren. Tuh, foto-foto dia semua tuh, stiker muka-muka dia. Coy, agak jorok ya stikernya. Di comberan soalnya. Iya Iza, apa kabar? Kayaknya ada kemarin ya karena cuaca lagi tidak menentu kan, Za. 2 hari Benar. sempat hujan, Ya, terus panas. betul. Kemarin macet. Betul. Terus kadang-kadang hujannya pagi, kadang-kadang hujannya malam, ya kan? Iya. Jadi kayak kita tuh kalau mau beraktivitas outdoor tuh pilihnya pagi apa malam. Karena kan sorenya aku siaran ya. Jadi aku cuma punya pilihan kayak bener. sebelum siaran atau setelah siaran tuh beraktivitas outdoornya. Tapi gak menentu. Tapi ya, nah ini ya. Bahwa pada tanggal 20 Agustus Ya. Di bulan Agustus ini, di bulan penuh kemerdekaan, dengan tema Bulan kemerdekaan. dengan tema kemerdekaan. Amin, gitu 80 ya. tahun Indonesia maju. Tuh, udah dapat
jalan-jalan diskon kemana? Diskon kemerdekaan. Enggak masuk kemarin piket. Oh baik. Ikut lomba? Bukannya anak detik bikin lomba 17-an? Kan kemarin detik sore, sama Pucut ya? Enggak ada lomba di atas. Bukannya ada lomba ya? Emang ada lomba di sini ya guys? Oh iya, nah ini apa, CT Corp. Trans TV, Detikcom, ada jadi lomba cuman anak detik pedal, aja nggak ya? cuma detik semuanya, satu ini. Tapi karena kamu piket jadinya. Jadi nggak ikut. Waktu itu kemarin tuh ada lomba jilat atasan tuh, cuman aduh kayaknya nggak bisa deh gue. Karena lagi puasa kan? Iya, kan Senin. Iya. Kalau lagi puasa kan nanti batal. Nggak boleh. Jilat. Walaupun makruh sih ya. Kecuali kalau atasannya ditelan baru membatalkan puasa. Bukan dijilat aja, ditelan ya. Di hari Rabu menggebu ini, menurut aku sih yang paling cocok kita untuk ceritain sama Detikers adalah gebrakan-gebrakan yang mungkin membuat seseorang tuh rasa-rasanya merdeka dari bulan-bulanan netizen. Salah satunya. Jadi mungkin beberapa bulan kemarin nih kita dengar nih kabar yang bikin geger lah ya se-Indonesia juga gitu ya. Termasuk juga membenarkan atau tidak benarkan ya, mengkonfirmasi berita ini tuh harus ada tes-tes yang dilalui juga. Hari ini tesnya katanya sudah keluar hasilnya dan kayaknya nggak tahu nih dengan hasil yang sudah diketahui kayaknya udah cukup merdeka hatinya karena nggak lagi-lagi ditanya-tanyain terus sama netizen, buktinya udah ada gitu ya. Betul iya, karena kan emang hari ini baru banget Iza tadi ini sudah keluar hasil tes DNA RK Ridwan Kamil dan Lisa Mariana soal anak biologisnya. Dan Baris Krim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara mantan Gubernur Jawa Barat dan Lisa Mariana serta anak Lisa yang berinisial CA itu tidak ditemukan kecocokan alias tidak cocok. Tidak ditemukan kecocokan alias tidak cocok. Bener kan? Iya sih, gak salah. Orang mah tes CPNS ya. Orang mah tes masuk kuliah. Iya. Orang mah tes tes Paskibra kemarin 17-an. Ini tes DNA. Tes DNA. Gak apa-apa, memang tes ujian-ujian itu memang harus dilalui ya. Harus dilalui karena kan memang ujian hidup, ya kan. Dan juga pemeriksaan DNA ini dilakukan dengan metode bukal swab dan tes darah. Sampelnya kemudian diperiksa di laboratorium Pusdokes Polri untuk pengecekan genetik. Begitu Eza. Iya. Jadi memang ini juga gue sempat membaca di Detik Health juga, Detik News mainin, Detik Health juga mainin. Dan memang ini quote on quote dari Kasubit di Pittsburgh Baris Krim Polri Kombes Rizky Agung Prakoso. Dia bilang bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Oh gitu. Jadi si CA ini adalah anak dari Lisa ini yang digadang-gadang ya ada hubungannya dengan Pak RK gitu ya. Nah terus yang mungkin jadi perhatian lagi ya kan, gak cuman kita yang udah mengetahui hasil dari tes DNA-nya aja. Yang terlibatnya Lisa juga mengikuti pengumuman hasil tes DNA melalui siaran TV dan dia pun sambil live nikah ya, karena ada di Detik News juga ya capturean live dia di TikToknya itu menangis katanya. Aku menangis gitu, karena ya. memang mereka berduanya gak hadir ya. Hari ini mereka berdua gak hadir. Diwakili pengacaranya. Dia nangis bilang apa tuh Za? Kayaknya dia ada sempat marah-marah deh kalau gak salah. Iya ya, tapi intinya nih ya di live streaming dia menyatakan kalau positif hasilnya itu tuh jujur, kalau negatif berarti ini anak tuyul dong. RK anak tuyul dong gitu. Iya. Coba. Anak tuyul kan. Iya. Iya. Kita juga ada tayangan videonya nih ya. Ini, dari Baris Krim juga kita simak bareng-bareng nih. Dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Coba Detikers yang nonton kita di TikTok, nonton di YouTube juga, menurut kalian gimana nih dari hasil yang tadi baru saja ya diumumkan juga masih hangat-hangat kuku nih hasil pengumumannya juga. Kalian percaya atau tidak percaya? Tulis komentar ya. Atau mungkin punya opini lain. Betul. Gitu ya. Atau mau ngelakuin tes lain? Atau mungkin juga mau dinyanyikan lagu Tuyul dan Bayul karena udah cari liriknya. Saya lihat. Yuk tampil. Tua gapat. Heya he. Sekali lagi ya. Heya he. Ini sampai maghrib ya hemnya ya. Masuk dong. Ini cerita di anta berantah.
Tuyul sendang bersidang. Si Ucil tuyul yang suka melawan, mencuri tak mau dia. Ini sampai habis guys bacanya, nggak usah kan? Si Ucil pun telah mengerti. Toreto weng 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 weng. Di gunung dia lari. Toreto weng 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 weng. Dikejar algojo. Sampai tertabrak loli. Untung ditolong Yuli. Makasih Yuli, untung ditolongin. Kita tuh dipajakin gak sih nyanyi-nyanyi lagu? Oh iya, royalti. Astaga, maaf Yul. Siapa? Bayul apa tuh Yul? Bayuli. Aduh, itu guys. Pokoknya updatean beritanya bisa dibaca juga di Detik News atau di Detik Health. Karena kan ini soal tes DNA kan soal tes kesehatan juga ya Zaya. Betul, karena memang ini masih aku yakin banget akan masih terus berlanjut. Jilid 2. Kalau rame lanjut part 2. Oh iya kan? bener-bener. Next season gitu. Nanti mungkin akan ada sinetronnya. Diakah anak ayahku? Ayahku bukan anakku. Gimana? Gubernurmu adalah mantan gubernur. Jangan sebut itu kan. Iya jangan. Anakku udah makan belum? Ayah. Gitu deh. Ada yang ketawa. Maaf ya. Gitu, karena katanya masih akan ada nama baru yang diklaim sebagai ayah biologis dari si LM ini, anaknya plot si LM twist berarti ini. Gitu. Endgame. Ya, sayang. Ya nggak tahu lah ya, mungkin tadi ada sequelnya kayak Merah Putih One for All kali ya, cuman kita nggak tahu juga. Kamu udah nonton? Belum. Di bioskop. Udah nonton Iza? Belum, karena aku kayak nonton apa ya, kan biasanya kita bikin. Nonton Demon Slayer kan lu? Iya bener. Sama pacar lu kan, gue lihat tuh. Betul. Jadi aku kayak, mungkin kita juga tetap harus nonton karya anak bangsa juga di animasi. Nah itu salah satunya sore kan, karya anak bangsa kan. Animasi. Itu aku udah nonton. Sore. Aku paginya udah, sorenya belum. Oh ya ampun. Apa? Ada animenya. Anime apa? Mariana. Serius? Infinity Father. Oh my god, ya. Kalau nggak salah ada juga ayat-ayat ayah ya, kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Mungkin ya. Tapi ngomongin juga soal film yang ada ayah-ayahnya, nyokap gue tuh ngasih tahu, tonton deh satu film di bioskop, ini bagus banget. Judulnya adalah Panggil Aku Ayah. Yang mainnya tuh Ringo Agus. Ini beneran lagi tayang di baru kayaknya ya, kayak baru denger ya. Iya, masih tayang juga. Katanya filmnya bagus banget dan heartwarming. Kayak nyokap gue kayak, ini film Indonesia bagus. Udah nonton nyokap lu? Udah, sedih gak? Sedih karena kayak katanya ngasih tahu kalau father figure itu kadang-kadang nggak muncul di ayah asli. Panggil aku ayah tapi yang ngomong ibu ya. Jadi double job. Guys, kita karena udah berhubung sebentar lagi mau sore nih Za, udah sore ya, ya. Tapi kita mungkin udah mau masuk jam pulang kantor ya, masuk itu ya, jam pulang gitu kantor. Ya. Oke, jadi kita mau cari tahu juga kondisi traffic saat ini bersama dengan Brigadir Aniza. Selamat sore. Hai, selamat sore Kak. Brigadir Aniza, ya ampun aku kira ini Salma Salsabil loh. Tahu gak? Tahu, iya. Ci. Penyanyi yang pakai hijab itu yang menang Idol. Brigadir Aniza dari kantor Avenger hari ini ya, dari kantor aja untuk melaporkan, mengupdate. Iya, mengupdate juga kondisi lalu lintas sore hari ini. Kalau dari kantor biasanya nggak cuma Jakarta aja yang ke highlight. Semuanya, iya. Ya. Kebetulan Iza juga bisnis mau ke Brebes ya, beli telur asin kan. Bener, kayak di Jakarta nggak ada yang jual aja nih. Iya, enak kan di Brebes. Iya, Oji ya. Iya, sama bawang sekalian. Silakan Brigadir. Muradia. Ya baik, terima kasih dan juga selamat sore Detikers. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja untuk yang pertama kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama Detikers di layar kaca Anda situasi arus lalu lintas untuk sore hari ini. Yakni dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol, terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Arus lalu lintasnya pada sore hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan dan kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat kondisi jalan yang menurun dan juga pada sore hari ini juga terlihat sudah ada
antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju namun mengalami pelambatan mengingat peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Petamburan maupun yang akan mengarah ke Pejombongan ataupun Cawang. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota Cawang Grogol untuk sore hari ini terpantau kondusif lancar dari kedua arahnya. Harap bagi para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan JPO Menara Jam Sostek Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas sore hari ini dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Kendaraan juga melaju dan kecepatan normal. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap tertib dan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dari arah sebaliknya untuk sore hari ini masih terpantau ramai dan lancar. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Cawang. Untuk sore hari ini terpantau sudah ada peningkatan, namun lalu lintas terpantau lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, khususnya untuk kendaraan roda 2, untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keselamatan dan juga keamanan, dan selalu menggunakan sabuk keselamatan untuk kendaraan roda 4. Dan untuk yang terakhir Detikers, kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas, yaitu di kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani. Pada sore hari ini terpantau ramai dan lancar, ketersendatan karena memang sudah, maksud kami adanya aktivitas masyarakat pada sore hari ini dan juga aktivitas pulang kantor dan juga dominasi kendaraan berat yang melintas di kawasan ini. Kami himbau untuk selalu tetap berhati-hati, menjaga jarak aman Anda dengan kendaraan lainnya dan juga selalu patuhi rambu-rambu dalam berlalu lintas. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol Bekasi Barat. Untuk sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami selalu menghimbau untuk selalu tertib dan juga pastikan saldo e-tol Anda cukup sebelum memasuki gerbang tol guna menghindari kepadatan dan juga kemacetan. Dan juga kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan juga keselamatan diri Anda. Dan juga Detikers, kami juga informasikan sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat, dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak, dan juga pastikan kelengkapan surat-surat berkendara Anda dalam keadaan yang siap, dan juga kami himbau untuk selalu tertib berlalu lintas, guna terciptanya perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dan jika ingin mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1569, atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini, silakan kembali ke rekan di studio. Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Asik. Tuh, lagunya Salma. Cakep. Enggak pantun. Enggak dong. Itu. Terima kasih banyak Brigadir Raniza informasinya. Selamat Terima bertugas kasih kembali. banyak Kak Iza Salam dan juga presisi. Kak Agni. Salam presisi. Selamat sore. Kita habis ini akan break dulu ya. Sebelum kita nanti lanjutkan dengan keseruan ya, berita lainnya juga. Hai. Soal itu yang Sri Mulyani itu yang katanya Iya. videonya di fake. Sampai mungkin bikin geram juga ya buat Bu Sri juga, karena sampai-sampai beliau ini ngeposting di Instagramnya. Wah, gitu. oke Detikers, jangan kemana-mana. Abis ini kan kita kupas tuntas. Itu sih lebih ke kita debus ya. Kupas tuh gini Kak, kupas. Oh iya benar. Gitu, ini kita beset. Kita Kayak- foto. Silet. Program sebelah. Udah gak ada ya? Iya. Tadi ada Feni Rose. Beda program. Ya udah kalau gitu guys, yang mana-mana kita break dulu, abis ini kita balik lagi. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore-hore. Welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Detikers, kita mau beralih ke satu berita ke arah timur Indonesia ya. Iya. Ke arah timur Indonesia Betul. yang sebetulnya mungkin tadi Detikers sempat lihat juga cuplikannya lah ya di awal sebelum Di awal. kita opening juga, bahwa ada satu WNI ya, satu warga dari NTT juga yang hendak pergi berburu, namun sayangnya harus meninggal dunia
tertembak lah kurang lebih gitu ya di area Timor Leste. Jadi kita akan cari tahu dulu seperti apa sebetulnya apa yang terjadi di lapangan dan kita akan berjumpa dengan reporter Detik Bali ada Mas Yuvengki Bria. Selamat sore Mas Yuvengki. Selamat sore Mas Afif dan Mbak. Kakak ini ya, Kakak Yuvengki. Kakak Yuvengki. Kakak ini posisi lagi di mana nih Kak sekarang? Saya posisi di Kupang, Mas. Oh, masih di Kupang. Baik. Kakak bisa diceritakan dulu nggak Kak kronologinya soal warga negara NTT yang tewas ditembak di wilayah Timor Leste begitu Kak? Ya, baik. Dapat saya menjelaskan bahwa kejadian penembakan tersebut berawal saat Abel Bere yang merupakan korban bersama 10 rekannya pergi ke lokasi untuk berburu hewan liar pada Minggu 17 Agustus 2025 malam. Setelah di lokasi kejadian sekitar pukul 23 lewat itu rekan-rekannya mendengar adanya suara tembakan. Karena panik dan ketakutan rekan-rekan sebanyak 20 orang itu kemudian lari meninggalkan lokasi. Keesok harinya setelah dilakukan pengecekan ternyata Abel ditemukan dalam kondisi meninggal dengan luka tembak. Baik. Berarti korban meninggal dunia ini pada saat berangkat berburu gitu ya, tidak sendirian ya, melainkan juga bersama dengan teman-teman menaiki kendaraan mobil gitu ya, menuju ke lokasi. Lokasi sendiri berada di mana, Kak? Lokasi sendirinya itu berada di Kampung Fatumea, distrik Tuai, Kobal 5, yang berada di negara Republik Demokratik Timor Leste. Oke. Kak, apakah masyarakat sekitar biasa berburu ke situ atau mereka memang tidak sengaja begitu masuk ke wilayah Timor Leste? Karena kan kita tahu memang perbatasannya sangat dekat begitu ya Timor Leste dengan juga perbatasan darat begitu. Sering masyarakat melakukan perburuan hewan liar di lokasi tersebut, sehingga Polda Nusa Tenggara Timur mengimbau kepada masyarakat agar tidak boleh melakukan aktivitas di area perbatasan atau memasuki wilayah Timor Leste melalui jalur tikus atau jalur ilegal atau jalur tanpa resmi. Karena perbatasan tersebut kan banyak hutan dan tentunya pengawasan dari aparat penegak hukum ini juga belum tentu 24 jam. Baik. Sementara kondisi batas wilayah atau batas-batas negaranya tuh apakah ada tandanya, ada seperti apa kondisi sebetulnya atau ya seperti apa di perbatasan negara ini? Apakah memang ada cirinya atau mungkin sebetulnya agak sulit untuk membedakan mana wilayah-wilayah yang sudah masuk ke negara lain gitu, ke Timor Leste? Ya benar, agak sulit untuk kita membedakan, namun kalau melalui jalur resmi itu ada beberapa PLBN. Kalau di Kabupaten Melaka itu ada PLBN Mota Masin, kemudian di Kabupaten Belu itu ada PLBN Mota Ain. Nah, 2 PLBN ini yang harusnya digunakan untuk pintu keluar masuk dari Kabupaten Belu sebaliknya. Namun kondisi yang terjadi adalah masyarakat kerap mengikuti jalur ilegal karena kondisi perbatasan ini tidak ada batas misalkan pagar tembok atau seperti apa karena kondisinya hutan. Oke, baik. Kak Yuvengki, apakah sudah ada koordinasi antara pihak kepolisian Indonesia dan otoritas keamanan Timor Leste terkait hal ini? Sudah ada Polda NTT sudah melakukan koordinasi dengan otoritas di Timor Leste terkait insiden tersebut. Apa tanggapannya atau mungkin ada yang sudah memberikan keterangan terutama dari kepolisian Indonesia misalnya mengenai hal ini? Sejauh ini belum ada. Belum. Namun ya terkait insiden ini juga masih dalam proses penyelidikan yang mana update terbaru bahwa Polres Belu telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang sebagai saksi. Kemudian terkait senjata yang digunakan untuk menembak korban juga Polres Belu belum memastikan apakah itu senjata organik atau senjata api rakitan. Kalau dari masyarakatnya sendiri, Kak Yuvengki, apakah dari tokoh-tokoh adat setempat gitu mungkin memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak dulu masuk ke hutan atau sebagainya? Setelah kejadian tersebut, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat
sudah meminta kepada masyarakat di perbatasan untuk menenangkan diri, tujuannya agar tidak ada aksi balas dendam atau terjadi kejadian serupa. Baik, karena kan memang ya ini menjadi salah satu hal yang cukup sensitif gitu ya, dan diharapkan juga tidak memicu adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik dan segala macamnya juga. Kemudian saat ini bagaimana korban sudah disemayamkan atau mungkin ada update sendiri dari korban dan rekan-rekannya yang juga ikut berburu? Untuk saat ini belum ada updatean apakah korban sudah dimakamkan atau belum. Sama ini Kak, aku mau tanya juga, apakah sebenarnya masyarakat di Belu sendiri itu sebenarnya terbiasa begitu kalau misalnya mereka masuk ke wilayah Timor Leste atau sebaliknya, karena kan memang di beberapa perbatasan mungkin seperti di Merauke dan Jayapura itu kan kadang beberapa orang Papua Nugini, orang Papua juga sering bertemu begitu Zaya. Mereka sering ada zona khususnya gitu, mereka tidak boleh sampai berapa begitu. Apakah sebenarnya di Belu ini sebenarnya itu hal yang biasa begitu Kak Yufengki, tapi memang kejadian penembakan ini ya memang tidak bisa dikendalikan begitu ya? Sudah sering terjadi Mas. Oh sudah sering terjadi, berarti yang masyarakatnya sering ketemu. Sejauh ini sampai mana Mas adanya penyelidikan dari polisi, masih mencari gitu ya siapa kira-kira yang untuk pelakunya belum berhasil terungkap. Makanya dengan hasil pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ini ada titik terang atau mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku penembakan. Baik. Oke, masih diduga berarti ya? Iya, masih terduga pelaku. Gitu. Ya memang ya sayangnya juga memang tadi sempat di-mention bahwa agak sulit gitu ya untuk membedakan pembatas ya, batas mana sebetulnya diperbolehkan gitu ya untuk berburu atau mungkin batas-batas negara karena memang tidak ada tembok atau pagar ya. Atau ada apa ya yang menandakan memang itu batas-batas negara gitu atau wilayah juga gitu. Ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat gitu atau mungkin dari otoritas setempat juga mengenai agar hal ini tidak terjadi lagi Mas? Tentunya melalui koordinasi yang dilakukan oleh Polda NTT, tujuannya untuk kejadian penembakan ini tidak lagi terjadi. Sebab kejadian tersebut kan terjadi di Timor Leste, perbatasan Timor Leste. Nah untuk perkembangan sendiri terkait hasil koordinasi sendiri saya belum ada. Baik, termasuk juga koordinasi untuk mencari siapa pelakunya ya dari kejadian ini. Benar. Mas tapi Kak Yufengki ini kan juga ini apakah bisa dibilang ini kejadian yang pertama begitu Mas atau sebelumnya sempat ada beberapa kejadian serupa? Tentunya ini sudah pernah ada beberapa kasus penembakan. Namun sudah sangat lama dan ini baru terjadi lagi di tanggal 17 Agustus pas hari kemerdekaan. Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan saja update-nya Mas ya, Kakak Yufengki ya. Mudah-mudahan di sana juga keadaannya masih apa ya, tidak gempar kan ya, maksudnya masih terkoordinasi gitu. Seperti apa kondisinya di sana? Untuk kondisi saat ini di perbatasan maupun juga di lokasi dan juga di rumah duka masih kondusif. Tadi saya update ke Polsek Tasik Timur yang merupakan polsek yang berada di dekat rumah korban. Situasi di sana sudah aman dan kondusif. Baik. Karena polisi juga aparat ini tetap melakukan himbauan di keluarga agar tetap tenang sehingga tidak melakukan aksi balas. Baik. Ya mudah-mudahan juga tetap terjaga ya kondisinya dan juga tetap kondusif dan tentunya hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu ya agar amin. Tetap ada ya tindakan-tindakan lah ya langkah-langkah dari pemerintah kedua negara gitu ya untuk bisa tetap berkoordinasi biar tidak terjadi hal serupa juga ya. Kak Yufengki terima kasih banyak juga sudah menginformasikan kita langsung dari lokasi. Terima kasih Kakak, selamat sore Kakak. Sore. Berarti di Kupang 4:30, 4:30 udah mau maghrib nih 5:30. Tapi masih terang-terang aja. 2 jam apa sejam ya? NTT itu kita kan barat kan? Ya WB. Kayak timur, kayak 1 jam ya? Iya kayaknya ya. Tapi masih terang-terang aja. Karena materialnya lebih lama di sana. Betul. Mungkin sunsetnya juga ini ya, nggak jam 6 kayak di sini. Mungkin gitu. sunsetnya tolok.
Sunset Talk dong. Kayak kita dong. Ada Sunset Talk juga ya. Baik, sesuai dengan janji kita masih akan lanjut lagi juga ya. Bahas lagi-lagi yang juga cukup trending today. Trending ya, cukup mungkin juga jadi obrolan juga, terutama di sosial media. Karena aku juga justru tahu kabar ini tuh pertama di sosial media. Memang aku harus mengakui aku menonton potongan videonya yang di counter sama Bu Sri Mulyani. Jadi kemarin sempet heboh potongan video yang diduga ini adalah potongan dari pidato yang disampaikan sama Bu Sri Mulyani waktu ada event satu forum konvensi sains, teknologi dan juga industri Indonesia di ITB Bandung gitu. Nah di video yang tersebar seolah-olah Bu Sri Mulyani ini mengatakan bahwa honor guru itu tuh beban negara gitu, katanya. Heboh lah dijaga sosial media. Nah akhirnya Bu Sri Mulyani juga bantah. Ya beliau mengatakan tersebut dan mengungkit bahwa video yang disampaikan itu adalah deep fake, itu adalah hoax katanya ya. Jadi Bu Sri Mulyani menyebut bahwa potongan video yang beredar merupakan hasil deep fake atau AI ya dari potongan videonya. Jadi enggak konteksnya tuh enggak kayak gitu, katanya Bu Sri Mulyani gitu. Nah ini nih potongan video yang cukup ramai disampaikan sama yang cukup ramai diomongin di sosial media juga. Padahal mungkin sebenarnya harus dengerin the full video to know the context gitu lah ya. Gitu. Jadi memang ya banyak tantangan di perekonomian Indonesia. Iya, walaupun juga Bu Sri Mulyani kalau dilihat di IG-nya mematikan kolom komentar semua ya Zaya. Iya gitu. Kan? Sampai dengan yang send video ini tuh share video ini tuh video postingannya Bu Sri Mulyani tuh sampai 12.000. Wow. Gitu. Memang ya. Iya sih ya. Intinya mudah-mudahan tidak dianggap sebagai beban negara beneran lah ya oleh siapapun, gak cuma sama Menkyu aja tapi juga sama pemerintah karena memang juga pendidikan kan satu program yang harus ditingkatkan justru kan. Kasihan tuh kita kalau dengerin kabar gaji-gaji guru honorer lah. Nah betul Zat. Atau gaji-gaji guru yang statusnya PNS tapi gak naik-naik lah. Tunjangan dosen yang dijanjinya turunnya kapan tapi gak turun-turun lah gitu. Padahal pendidikan tuh penting gitu. Dan gak ada yang namanya mantan guru Zat. Oh iya. Iya kan mantan teman ada, mantan pacar ada ya kan. Tapi mantan guru gak ada. Karena kan guru selamanya bakal ya ilmunya untuk kita begitu. Betul. Next ini ini berita yang sangat menyedihkan sebenarnya ya, menyedihkan dan juga menggemparkan. Menggemparkan. Tadi denger apa? Menggemparkan Detikers ini terjadi di Sukabumi di mana ada balita yang meninggal dan ditemukan tubuhnya itu penuh cacing, Za. Jadi balita perempuan berinisial R, anak asal Kabandungan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meninggal setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Dia masih umurnya 4 tahun ya? Yes, bocah perempuan berusia 4 tahun itu dikenal sebagai salah satu anak dengan status BGM alias bawah garis merah. Itu istilah medis untuk kondisi gizi buruk Detikers. Nah, pemerintah desa memberikan bantuan gizi tambahan secara rutin baik dari program reguler maupun dana desa. R juga tercatat sebagai penerima obat cacing rutin setiap 6 bulan sekali dalam program kesehatan anak. Nah, kasus R ini menjadi perhatian luas setelah video kondisinya saat di rumah sakit beredar di medsos. Dalam video itu terlihat tubuh R mengeluarkan cacing dalam jumlah besar Detikers. Dan pemeriksaan menunjukkan terdapat cacing gelang atau Ascaris lumbricoides di tubuhnya. Memicu kondisinya tak stabil dan akhirnya meninggal. Dokter IGD RSUD Syamsuddin, Dr. Ivan mengatakan R datang ke rumah sakit dalam kondisi kekurangan cairan berat. Saat diperiksa ada cacing keluar dari hidungnya. Infeksi disebabkan oleh memakan makanan atau minum air yang terkontaminasi telur cacing gelang. Anak-anak kecil sering bermain di tanah dan infeksi dapat terjadi jika mereka memasukkan jari yang tidak dicuci ke dalam mulut. Kecacingan akan mengganggu status gizi orang yang terinfeksi dalam berbagai cara. Meski infeksi cacing kerap ditemukan, kasus parah seperti yang dialami R sangat jarang hingga berujung kematian. Dan sang ibunda mengaku tidak pernah mengetahui riwayat infeksi cacing yang dialami anaknya sebelum meninggal dunia. R kala itu diduga memiliki riwayat penyakit tuberkulosis atau TBC. Jadi Detikers hati-hati ya. Kalau apalagi ada Detikers yang baru punya anak begitu kan. Ya sebenarnya membolehkan anak main di tanah tuh gak salah. Karena kan biar mereka tahu juga. Tapi setelah itu kebersihannya. Betul. Dan juga memang ya itu tadi dia ya ada rutin meminum obat cacing. Karena
Setauku dulu tuh cukup bukan populer ya, maksudnya digalakan masih ada memori ketika aku tuh ke hari Sabtu atau hari Minggu lah ya, itu tuh ngantri untuk ke Posyandu untuk dikasih apa gitu. Termasuk salah satunya adalah obat cacing, vitamin A. Kalau nggak salah tuh vitamin A tuh yang ditetes gitu. Sama ini suntik yang di tangan masih ada nggak bekasnya? Enggak. Beda generasi kita ya. Oke guys, ada yang di ini loh. Ya kalau vaksin aku juga divaksin. Oh, nggak ada Kak, alhamdulillah. Beda generasi ya? Itu tato kali. Bukan. Masa tato bundar? Siapa tahu tato itu pelor. Pelor lagi. Ya, jadi kalau dulu gitu ada suntik bukan tetanus apa sih? Pokoknya ada suntik kalau misalnya anak kecil. Vaksin. Ya kayak vaksin lah. Vaksin walaupun bukan AstraZeneca ya. Bukan. Kan tuh COVID. Belum ada waktu itu. Ini nih foto yang tadi aku nggak tahu apakah ini cacing sebenarnya atau ini ilustrasi ya, tapi yang jelas scary banget. Iya serem sih. Dan takut banget. Dan ini bukan aku juga Detikers. Jadi ada gue sempat baca gitu di medsos. Kalau memang sekarang itu kayak penyakit tuh makin ekstrim gitu. Kayak misalnya kita kena hujan itu gampang banget sakit. Nah, kenapa bisa begitu? Katanya itu karena polusi makin parah. Betul. Jadi kan emang awan karena banyak polusi jadi dia pokoknya bakteri lebih banyak menyerap gitu nah ya. Itu apalagi kayak mungkin cacing ini ya kita sekarang ya nggak tahu ya maksudnya. Atau mungkin juga penyakitnya berevolusi juga gitu loh. Bisa jadi karena sih. obat-obatan yang sekarang juga udah makin canggih gitu ya. Ya parasit-parasit kayak gini tuh juga mungkin juga berevolusi juga gitu ya. Gimana caranya biar tetap bisa bertahan di tubuh seorang gitu. Makanya I don't know, serem aja. Mungkin harus lebih telaten aja kali ya. Dan semoga gak ada kasus kayak gini lagi. Betul. Buat Detikers juga nih yang punya anak, pokoknya perhatikan kebersihannya lah, nomor 1 lah. Betul, termasuk juga ya tadi sebenarnya kondisi korban ya, si ADR yang meninggal ini, si R ini juga memang dia kondisinya juga di bawah BGM bawah garis merah, kondisi gizi buruk alias gizi buruk juga dan diduga memiliki itu tuberkulosis TBC. Kan kita nggak tahu kalau di dalam kan kadang mungkin karena banyak penyakit jadi mungkin jadi apa istilahnya tuh kalau ya pas COVID. Komplikasi macam itulah mungkin ya. Gitu, jadi ya mudah-mudahan bisa diperhatikan lagi gitu buat kasihan kan ini harusnya menjadi penerus pemimpin bangsa gitu ya, usianya masih baru 4 tahun juga gitu, tapi harus mengalami gizi buruk, terus akhirnya juga jadi yang berkembang di tubuhnya juga parasit gitu ya kan. Gitu. Kita lanjut lagi. Mau lanjut lagi nih guys. Lanjut lagi. Kita kemarin aku sama Kak Edo tuh sempet ngobrol sama wartawan ya di Kuantan Kuansing ya kan? Karena memang lagi diadain juga pacu jalur, lomba pacu jalur. Nah, bener. Coba Aura Farming dulu. Nah, makan sini makan bungkus nih. Itu nyate ya Kak, Tapi ini tuh lagi berlangsung hari ini ya kan, karena kemarin tuh persiapannya katanya masih akan berlangsung hari ini sampai penutupannya di hari Minggu mendatang. Kurang lebih sekitar 228 jalur atau 228 sungai. Bukan, itunya perahu. Ya kan, yang juga berkompetisi termasuk juga si siapa tuh yang si Aura Farming yang viral itu. Yang kenal itu ya. Betul ya, dia juga akan bukan menjadi juri atau bintang tamu tapi dia juga berkompetisi juga. Kayaknya cukup diperebutkan juga sih sama tim-tim mana gitu ya, karena dia yang cukup menjadi ikonik gitu ya. Tapi namanya adalah Dika ya. Jadi Dika ini akan juga menjadi salah satu peserta ya, bersama dengan tim jalurnya yaitu adalah Tuah Kogi Dubalanggajo. Kayak pantun. Artinya? Tuah Kogi Dubalanggajo. Tambuci. Beda juga. Beda. Sebagai informasi untuk Detikers yang juga kepo ya, sayangnya tiketnya udah sold out. Walaupun sebenarnya area tribunnya gratis. Ya. Tapi yang jelas kemarin disampaikan juga bahwa hotel-hotel udah jangan berharap dia akan dapat hotel ya, karena penuh. Bahkan juga mengerahkan rumah-rumah warga gitu untuk jadi guest house, which is good ya, meningkatkan pendapatan masyarakat betul. Dan juga pasti berimbas lah ke daerah-daerah lain di sekitarnya juga gitu. Tiketnya nggak mahal sih menurut aku.
Untuk sesuatu yang cukup menarik itu sekitar 70 sampai 80 ribu. Tapi kalau misalnya mau nonton gratis di tribun juga ada gitu, bisa. Katanya hari ini masih akan banyak lagi ya tokoh-tokoh yang akan hadir, termasuk udah pasti Menteri Pariwisata hadir ya. Pemerintah daerah udah pasti ngumpul semua di sana juga. Termasuk juga ya akan hadir, sudah hadir Duta Besar Mozambik untuk Indonesia. Mr. H.E. Belmiro Jose Malate. Ya, ini di Riau ya berarti ya? Betul, ya, gitu ya. Tepiana Rosa, Kuantan Senggigi, Kuan Sing gitu. Kuanto bukan? Kuanto ada lagu zaman dulu. Maaf banget. God, I'm so old. Gitu. Tapi mungkin juga kemarin sempat disampaikan kalau emang si cuacanya panas banget gitu. Oh iya. Tapi detikers yang nonton di sana diperbolehkan untuk bawa payung, bawa topi, bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri itu boleh. Boleh. Asal juga pesta rakyat. Pesta, jangan bawa perahu. Iya benar. Masalahnya Bapak mau nonton Bapak. Iya. Bapak ngapain bawa perahu sendiri? Nonton aja. Mau ikut. Iya. Saya kira mau mancing dia bilang gitu rame-rame. Ya kita break dulu. Oke, kita break dulu. Abis ini ada market review ya Pak? Hari ini Pak? Tuh. Ada market review. Apalagi kalau gak salah suku bunga dipotong lagi Za. I love it. Keren. Emang apa? Investor? Enggak. Cuma nontonin pasar kan IHSK kan, indeks harga saham Konglo. Keren. Karena Konglo semua. Oke, detikers nanti kita lebih lengkapnya lagi sama Mas Haikal di market review. Kita break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak coba hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore, terting tung. Asik. Tentunya sore hari ini karena sudah masuk jam 4 lebih bahkan ya. Sudah tutup marketnya. Sudah tutup marketnya, makanya kita mau bahas soal apa yang terjadi di market Indonesia juga geluduk ya. Lagi, kita nutup market langsung geluduk. Mudah-mudahan hasil kondisi market kita nggak penuh dengan geluduk ya. Iya, semoga. Cerah-cerah aja amin, ya. Hijau meraya-raya. Ijo royo. Iya benar. Ijo royo. Kita akan ngobrol bersama dengan Mas Haikal. Halo, dari semua. Mega Capital Securities juga udah hadir bersama dengan kita. Mas Haikal gimana? Gimana kabarnya Mas? Baik, sehat. Walaupun udah IHSG udah turun lagi Mas dari 8.000 ya. Walaupun masih 7.900 sih Mas. Nyolek dikit lah pas hari Jumat habis itu turun lagi deh. Apa kelamaan kita liburnya? Kan long weekend. Iya lagi. Ya kan? Iya lagi. Tapi ya semenjak kemarin Jumat ke sekarang sih udah naik lagi sih sebenarnya. Benar. Hari ini ditutup di 7.943,825, naik 80,876 atau 1,03%, which is good and healthy. 1%-an oke lah ya. Oke banget sih. Ya kan. Dan bahkan semua emiten itu, bukan emiten siapa, semua sektor tuh hijau Mas hari ini semua ya. Betul. Oh gitu. Hijau semua loh Zah hari ini. Kita mau bahas ini ya dulu kali ya, sentimen apa yang mungkin mempengaruhi kehijauan market hari ini gitu ya. Dari luar dulu. Mungkin sebenarnya kalau apa yang terjadi di IHSG ini kali ini sebenarnya lebih ke domestic driven sih sebenarnya saya ngeliatnya.
Jadi kalau yang paling hot baru aja terjadi itu BI habis memangkas suku bunga sebesar 25 basis point atau 0,25% dari 5,25 jadi 5% itu kan. Terus juga sebelumnya ada beberapa penyampaian dari Presiden Pak Prabowo mengenai RAPBN Indonesia 2026. Jadi dari sisi kebijakan fiskal sama dari kebijakan moneter dua-duanya ada nih dampaknya ke market kita hari ini. Nah, secara garis besar saya ngeliat dua-duanya ini baik dari kebijakan fiskal sama kebijakan moneter ini lagi sifatnya itu pro growth semua untuk nopang growth gitu. Yang mana ini tuh kebijakannya kan ekspansif gitu berarti. Dan mungkin kita breakdown dulu di RAPBN 2026 yang disampaikan Jumat kemarin. Nah, kemarin ini sebenarnya Prabowo juga udah merencanakan untuk menaikkan government expenditure kita gitu. Dengan asumsinya dia growth kita bisa sampai 5,4% nanti di tahun 2026. Dan juga dia bilang defisit fiskalnya nggak bakal jadi lebih besar karena dia ngasumsiin bakal ada penerimaan state revenue dari pajak meningkat juga sebesar 10%-an gitu akibat dari growth yang naik. Terus selain itu juga di RAPBN 2026 ini cukup agresif untuk menerbitkan utang baru gitu. Itu tuh sebesar hampir 781 triliun di tahun gitu. depan ya katanya ya. Dan bahkan ini level tertinggi semenjak COVID gitu 2021. Yang mana ini menunjukkan emang kebijakan fiskal di 2026 ini kecenderungannya lebih ke ekspansif gitu ataupun pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan jika kita shift juga ke kebijakan moneter, ini BI ini sebenarnya sedikit sekali yang nyangka gitu bahwa dia tuh bakal memotong suku bunga. Tadinya kita mikirnya BI ini tuh bakal menahan dulu suku bunga 5,25% gitu. Ngelihat the Fed-nya gimana dulu, terus ngelihat kemarin kan walaupun CPI US dari sisi konsumen inflasinya belum naik gitu, tetapi dari sisi produsen tuh kemarin udah naik secara signifikan. Nah, kita memperkirakannya kemungkinan CPI bulan ke depannya tuh bakal naik karena kan mungkin produsen awalnya nahan dulu nih, gak di pass through ke konsumen, dan baru naiknya itu di bulan-bulan sekarang. Nah, makanya itu kami ngelihatnya tuh tadinya si BI ini tuh kemungkinan bakal nahan suku bunga dulu nunggu keputusan The Fed di September nanti. Tapi ternyata BI ini juga agresif sekali gitu. Dia melakukan rate cut sekarang itu tanpa ngelihat kepastian si The Fed tuh September mau gimana. Jadi saya ngeliat juga ada suatu hal yang selaras gitu antara dari sisi moneter maupun fiskal gitu. Dua-duanya itu pro terhadap untuk menopang growth Indonesia sih kayak gitu. Kayaknya ini ada pengaruhnya nggak sih dengan kerjasama yang kita lakukan gitu ya. Kemarin kita udah join apa tuh? Party. BRICS. Iya. Join party. Join bareng ya JB ya kan. JB sama tadi gue bilang apa BRICS gitu kan. Abis itu sama Euro Eropa kita punya Eropa itu free trade agreement. Ada hubungannya dengan itu nggak sih yang akhirnya mungkin juga sebenarnya banyak kerjasama yang lagi mau happening lah gitu. Kalau mungkin saya ngeliatnya lebih ke kan dari efek sekarang itu kan tarif udah ditetapin ke hampir semua negara kan sekitar 19% sampai 25%-an lah tergantung negaranya. Dan ketika tarif turun kan ketika tarif ini dinaikkan pasti ada efek sebenarnya efek kontraksioneri dari tarifnya itu. Entah trade volume-nya jadi turun, jadi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global turun ya, sehingga juga berimpact terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri. Makanya itu mungkin pemerintah kita melihat bahwa emang sebenarnya butuh nih ditopang dari tangan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Makanya kedua sisi dari baik fiskal maupun moneter ini sifatnya ekspansif sekarang ini sebenarnya stance-nya. Ya emang. Ya emang we need help. Iya sih. Iya. Sama ini Mas, soal juga keputusan suku bunga BI kan hari ini kan. Dan itu membuat beberapa saham-saham big banks lebih ya big bank dan saham bank lapis 2 gitu, layer 2 itu hijau semua nih Mas. Sebenarnya apa yang perlu Tikers tahu soal suku bunga bank itu mengaruhnya dengan saham-saham yang terkait Mas? Oke. Jadi sebenarnya emang walaupun nggak secara langsung tapi pasti ketika ada penurunan suku bunga ini pasti berpengaruh terhadap cost of fund tuh makin lebih murah gitu. Jadi banks itu bakal lebih lenient lah untuk ngasih pinjaman gitu. Dan juga ini juga bakal membantu net interest margin dari banks itu sendiri. Nah sebenarnya kalau dari bank sendiri kondisinya itu kemarin kan BI juga udah sempat memotong suku bunga 2 kali kan. Dan efeknya itu
dana pihak ketiga dari banks itu udah naik gitu, ataupun deposit yang bisa dia pinjemin. Tetapi loan growth-nya itu masih minimum sekali, masih 7%, bahkan di bawah proyeksi BI 8-11%. Nah ini tuh menandakan banks itu walaupun DPK-nya udah banyak, dia itu masih apa ya saya ngomongnya agak konservatif lah untuk melakukan pinjaman gitu. Jadi dan duitnya itu kebanyakan dialihkan ke bonds market dibandingin ngasih pinjaman ke masyarakat. Nah di sini mungkin BI selain ngasih beberapa policy makroprudensial dia untuk membantu pinjaman itu, dia juga nge-push lagi nih dengan memotong suku bunga untuk menjaga loan growth Indonesia itu, loan growth banks ini naik ke angka yang diproyeksikan oleh BI. Jadi saya melihatnya juga di situ sih. I see. Padahal sebenarnya bukan kebutuhan loan masyarakat yang menurun ya, atau mungkin trust bank sama masyarakat yang belum ini. Jadi kalau saya ngelihatnya mungkin pertama untuk masyarakat itu kan mencerminkan salah satu komponen terbesar GDP lah dari konsumsi atau apa gitu kan. Ketika banks mau ngasih pinjaman, dia kan resikonya apakah orang ini bisa bayar balik atau enggak gitu. Nah ketika GDP-nya kurang bagus, proyeksinya kurang bagus, banks ini kan melihat bahwa resiko non-performing loans atau pinjaman yang nggak bisa dikembalikan itu kan juga semakin besar. Makanya tadinya banks itu walaupun DPK-nya udah ada, dia nggak cukup konservatif untuk minjemin duitnya ke masyarakat. Nah makanya dari sisi fiskal, si Kemenq ataupun BI dari sisi moneter udah melakukan kebijakan yang ekspansif dan mengharapkannya growth-nya juga ntar makin bagus. Itu diharapkan juga bisa nge-push ataupun nge-boost kepercayaan banks untuk kembali ngasih loan-nya itu ke masyarakat dan akhirnya menopang loan growth-nya juga sih gitu. Berarti kalau begitu sektor-sektor termasuk kayak sektor infrastruktur, maksudnya apa, developer pembangunan gitu mas, kayak kayak apa, kayak Ciputra gitu atau itu pasti bakal kena pengaruhnya juga dong. Betul. Makanya hari ini salah satu top gainers itu selain dari banks itu sektor properti juga. Properti maksud gue itu properti. Tadi gue apa ya? Kita developer. Benar. Bagian dari properti. Benar. Itu berarti juga terkena imbas positifnya berarti mas. Tentu malah efek itu bakal terasa lebih langsung di sektor properti sebenarnya dibanding banks. Kalau banks kan mekanisme transmisinya nggak langsung. Kalau properti itu kan langsung siapa yang mau beli dia langsung minjam ke bank atau segala macam. Jadi untuk kredit konsumsinya malah langsung gitu. Belum lagi ditopang sama peraturan yang baru ya dari Men-PKP kalau sekarang tuh UMKM dalam sektor properti tuh boleh mengajukan pinjaman gitu ya. Iya. Jadinya memang sektor properti ini sama suku bunga itu sangat sensitif gitu. Berarti kalau gitu cukup menjanjikan dong mas di saham-saham sektor properti dalam waktu dekat ini. Iya. Dalam short term mungkin dia bakal kena efek positif dari BI sendiri ya. Tapi ya hari ini kan dia juga udah lumayan naik, jadi jangan sampai ketinggalan kereta aja. Jadi kalau sebenarnya ngomong price itu sebelumnya sih. Iya, takutnya udah tinggi nanti. Saya datangnya Rabu sih. Benar. Tapi mungkin juga harusnya sih masih apa tuh namanya? Kansnya masih cukup panjang gitu. Karena memang kan ada program 3 juta rumah juga yang sebenarnya juga perlu kejar target lah istilahnya gitu. Ya nggak sih mas? Ya tapi juga mungkin kalau itu harus dilihat juga mana emiten yang terlibat dalam proyek itu ataupun enggak gitu. Alright. Ada banyak sih itu ya. Berarti yang mulainya apa? Berarti yang cukup seksi walaupun semuanya pada ijo-ijo ya. Apa nih yang cukup menarik gitu untuk dikoleksi lah mas. Tapi walaupun ini bukan rekomendasi ya. Ini kita intermezzo aja. Ya mungkin kalau saya sektoral aja mungkin kali ya. Sektoral. Mungkin selain dari properti mungkin saham tech yang butuh pembiayaan yang secara struktur pembiayaannya masih cukup heavy gitu, itu juga bakal kena efek positifnya gitu sih. Gitu. Sama kan ini kan juga mendekati akhir tahun mas ya. Ini kan ada yang bilang kalau misalnya akhir tahun itu justru emiten-emiten batu bara itu lagi pada cuan-cuannya nih. Apakah kalau misalnya kita masuk sekarang itu belum telat atau udah telat mas? Bener sih kalau misalnya saham batu bara itu dia ngikutin demand dari luar kan. Sementara kalau akhir tahun tuh kan winter biasanya di Eropa segala macam yang mana itu jadinya kebutuhan akan batu bara itu meningkat gitu. Tapi sebenarnya mungkin tetap akan ada efek siklus gitu ya di akhir tahun batu bara mungkin akan mendapatkan semacam efek positif dari winter di negara-negara develop country itu. Tapi yang jadi concern juga
tadinya kan salah satu top buyer batu bara di Indonesia itu kan China gitu. Nah China sendiri itu udah oversupply gitu di inventory batu baranya. Dan dia sekarang shifting dari batu bara yang kalori rendah yang biasa dibeli Indonesia tuh ke kalori tinggi, yang mana di Indonesia tuh kalau nggak salah di 2 bulan lalu growth permintaan batu bara dari China ke Indonesia tuh turun hampir sekitar 20%-an. Yang tetap ke-maintain itu yang dari Australia yang kalori lebih tinggi gitu. Jadi itu sih. Baru tahu gue. Dan kalau saya emang ada hitungannya si batu bara itu dia aduh panjang deh. Kamu kan memang berminat untuk banyak di batu bara ya Kak? Iya, karena kan temenku juga dia ada Herianto Batu Bara namanya, orang Medan. Nama belakangnya. Iya, bukan berarti dia pengusaha batu bara ya. Iya, Mas Eka sama juga, tadi aku Meiza juga sempat diskusi, apakah nanti di kita market kita, ISG kita bisa nembus 8.000 lagi Kak Mas sampai akhir tahun, atau justru kayaknya stagnan di 7.000-an aja nih Mas? Kalau menurut saya sih mungkin banget sih. Masih bisa 8.000? Masih mungkin 8.000 gitu. Asal nggak ada semacam black swan yang bisa ngakibatin IHSG ini runtuh lagi gitu. Nggak ada huru-hara. Iya, nggak ada huru-hara yang aneh-aneh sih, seharusnya sih bisa gitu, ke 8.000. Sama tadi mungkin nambahin ya, kalau batu bara itu kan produksinya per emiten juga kita sebenarnya bisa tahu gitu. Ini dia produksi batu bara itu kayak yang kalori berapa, yang ICI 1, ICI 2, ICI 3, ICI 4 itu berapa. Nah mungkin kalau yang dia memproduksi batu bara yang masih diminatin oleh negara-negara develop country, tingkat kalorinya mungkin tuh bisa disort lagi sih, mana emiten yang seperti itu. Kalau mau emang memanfaatkan efek cyclical dari batu bara di akhir tahun gitu. Oke. Menarik. Aduh, jadi pengen tahu gue apa aja yang batu bara itu. Ceki lah dari sekarang, mumpung Mas Haikalnya juga ada. Mumpung masih di sini. Oh iya, sama ini Mas, ada juga orang bilang sekarang itu kayak bukan IHSG deh, tapi IHSK. Kan indeks harga saham gabungan, jadi indeks harga saham Konglo. Karena memang saham-saham Konglo itu apakah sampai sepanjang tahun ini Mas masih berkuasa begitu? Ya kalau sekarang sih emang trajektorinya dia naik terus kan gitu ya. Tapi selain saham Konglo sebenarnya sekarang juga saham-saham yang blue chip sudah mulai ngikutin gitu kan ya. Kalau dulu sebulan lalu mungkin saya bilang ya, IHSG ini naik gitu gara-gara saham Konglo, tapi asingnya keluar terus gitu. Nah sekarang asingnya itu udah masuk terus gitu. Dari ke saham-saham big banks, terus ke saham-saham BUMN besar kayak Telkom kayak gitu, asing itu udah melakukan pembelian terus. Jadi mungkin sekarang sampai akhir tahun ini narasinya lebih ke saham-saham yang emang sepanjang tahun ini tuh under value gitu, dibandingin saham Konglo lagi. Kalau saya ngeliatnya itu sih. Gitu. Orang-orang mencari kans yang lebih lah ya, gitu ya. Walaupun under value termasuk blue chip kan lagi under value semua kan sebenarnya. Betul, terutama sebenarnya kayak beberapa big banks itu sebenarnya kan kemarin emang belum ada semacam pemantik dia yang bikin dia naik lagi. Nah mungkin bisa di sort juga sih di situ itu. Menarik. Baik. Apalagi mungkin harus jadi notes buat The Tickers for the rest of the week. Ya mungkin kalau besok ada rilis data balance of payment gitu. Tapi balance of payment itu sebenarnya kayak lebih rangkuman dari kayak trade balance. Tapi kan sebenarnya balance of payment itu kan terdiri dari current account, financial account, sama primary income. Nah di current account sendiri itu di dalamnya baru ada trade balance, trade in services, bla bla bla. Tapi sebenarnya seharusnya cukup align sama data trade balance bulanan gitu. Dan tapi mungkin yang menarik yang bisa dilihat dari balance of payment itu kan kemarin GDP itu naik gara-gara investment kan. Nah ntar di balance of payment tuh mungkin bukan mungkin, emang pasti si BI ini tuh bakal ngerilis data dari FDI, foreign direct investment, sama foreign portfolio Indonesia di sepanjang quarter kedua itu gimana gitu sebenarnya. Menarik. Kita tunggu tanggal mainnya buat Tickers yang mungkin mau pamer-pamer Porto. Pamer Porto. Saya cuan atau enggaknya lah, cuan atau enggak, iya nggak apa-apa lah. Biar jadi semangat juga gitu kan. Atau mungkin gondok dikit nggak apa-apa. Maksudnya kayak kesel gitu, atau gitu gue beli kemarin. Itu buat bahan pembelajaran aja itu dia. Gitu ya. Ngikut apa tadi istilahnya kalau kata Mas Haikal, nggak telat ikut kereta. Nggak telat ikut kereta. Kebetulan agro malam ya. Atau gue nggak agro wisata. Oh iya. Anggrek lah pokoknya. Turun Puyangan bukan ya? Turunnya di mana? Turunnya? Kan naik kereta, turunnya di Puyangan. Oh Jogja. Iya Jogja. Thank you so much Mas Haikal. Terima kasih banyak Mas. Sama kita juga. Jadi buat The Tickers nanti
Silakan dipantau-pantau lagi gitu ya. Mungkin bisa menyerap apa yang tadi sudah disampaikan juga ya. Dari kondisi global sampai juga domestik yang disampaikan sama Mas Haikal juga ya. Abis ini kita masih akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Ini apa? Walaupun di luar hujan, dingin, tapi topik kita panas. Wah, justru aku mau sebaliknya tadi. Kayaknya satu topik pembicaraan kita ini yang mau kita bahas tuh cukup panas, makanya diredamkan sama hujan yang terjadi di Jakarta. Biar nggak terlalu menggebu-gebu. Tapi sebenarnya ya lumayan panas sih, karena gimana enggak ya, warga sampai turun ke jalan. Sampai demo. Gitu. Sampai demo turun ke jalan dan kalau nggak salah dari informasi yang didapatkan juga sampai ratusan lah ya. Iya. Masyarakat dari Pati juga pada saat itu demonstrasi terkait dengan aturan baru yaitu adalah kenaikan dari PBB 250%, walaupun akhirnya dibatalin. Betul. Nah, kita mau bahas lagi nih karena memang juga salah satu tuntutannya kalau nggak salah dari 11 deh ya. Salah satu tuntutannya itu selain juga menolak adanya kenaikan PBB, itu juga dengan adanya tuntutan untuk pemakzulan dari Bupati Pati gitu. Nah, kita mau bahas soal potensi Bupati Pati mempertahankan kekuasaan. Dan kali ini tentunya nggak sendirian ya. Kita juga akan ngobrol bersama dengan anggota Pansus atau Panitia Khusus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, yaitu adalah Pak Muslihan. Dan juga pengamat politik Trias Politika ada Mas Agung Baskoro. Selamat sore. Selamat sore Pak Muslihan, Pak Agung. Selamat sore Mas Agung. Mbak Iza, Pak Muslihan, pemirsa semua. Ya. Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu dari di tengah-tengah kesibukan ya untuk ngobrol bersama dengan kami juga di Detik Sore. Karena memang ini satu topik yang lagi banyak dicari tahu juga ya sama Detikers ya. Karena memang juga penaikan atau kenaikannya dari PBB sendiri itu tidak hanya terjadi di Pati gitu ya, tapi juga memang di daerah-daerah lain juga berlangsung gitu. Tapi mungkin salah satu yang juga akhirnya menarik perhatian publik adalah dengan adanya demonstrasi dan juga tuntutan-tuntutan lain dari masyarakat Pati juga. Nah, mungkin kita akan mulai dari Pak Muslihan dulu boleh ya, Mas Agung, nanti kita sekalian juga. Tapi mungkin karena memang juga satu tuntutan ini ditindaklanjuti gitu sampai akhirnya juga DPRD membentuk panitia khusus juga. Nah, boleh nggak sih Pak Muslihan untuk di walkthrough bagaimana sebetulnya dasar hukum yang digunakan untuk menginisiasi hak angket terhadap Bupati Pati ya, Pak Sudewo. Boleh. Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore, saya ucapkan selamat sore juga Mas Agung juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang proses berjalan di Kabupaten Pati saat ini dengan DPRD melakukan hak angket melalui Pansus Panitia Khusus. Awal mula memang pada saat ada aksi tanggal 13 Agustus itu yang memang di luar prediksi kami, memang cukup luas dan cukup banyak banget, bahkan tidak hanya 50.000 kala itu memang ratusan ribu, sehingga pada saat itu masa setelah chaos di depan pendopo Kabupaten Pati itu langsung menuju ke kantor DPRD Kabupaten Pati. Kemudian memang dari Pak Ketua DPRD sudah menginstruksikan di saat aksi berlangsung jangan sampai DPRD tidak hadir di kantor Dewan. Karena kita menjaga kemungkinan-kemungkinan yang nantinya itu sebelum demo kan sudah ada indikasi bahwa nanti mau duduk kantor DPRD. Kalau kita sebagai wakil rakyat tidak ada di kantor nanti jadinya seperti apa. Sehingga di tepat pukul 12 lebih itu siang mendekati jam 13 langsung masa itu tiba-tiba langsung duduk di kantor DPRD. Kemudian ada kekerasan, ada barang-barang yang dirusak oleh pendemo, para aktivis itu. Bahkan kami selaku anggota DPRD yang sudah standby di kantor itu disandra oleh mereka, para aktivis. Sampai kita mau kencing saja itu dikawal oleh para pendemo, jangan sampai anggota DPRD ini nanti lari. Padahal kita nggak mungkin lari lah ya, karena kita sebagai wakil rakyat tentunya apa yang menjadikan aspirasi masyarakat itu harus kita akomodir dan juga harus kita perhatikan penting. Kemudian
dituntut mau tidak mau seketika itu harus DPR diminta untuk melengsarkan. Kan tidak bisa seperti itu ya, karena proses mekanisme dalam melengsarkan pemerintah bupati dalam hal ini juga harus ada aturan hukum yang jelas, sehingga diminta untuk segera paripurna. Pada saat itu gas air mata juga sudah ada masuk di ruangan paripurna, hingga sempat kita rasanya juga pengap dan pedas itu teman-teman anggota, kemudian sampai dikawal oleh beberapa ratusan pendemo itu di ruangan paripurna yang di dalam, juga di luar juga banyak. Langsung Pak Ketua DPRD menjadwalkan melalui paripurna. Karena apa? Sebelumnya itu di rapat Badan Musyawarah kan belum ada jadwal terkait hak angket. Kemudian karena secara aturan kita harus melalui mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD maupun di aturan undang-undang, sehingga kita pertama itu melakukan paripurna perubahan jadwal. Perubahan jadwal, disitulah ada beberapa fraksi yang dimintai pendapat untuk mengusulkan hak angket atas permintaan dari masyarakat, para aktivis yang sedang aksi itu. Oke, Pak, bagaimana Pansus menahan tekanan masyarakat agar tetap menjaga keseimbangan penyelidikan dan asas praduga tak bersalah, Pak? Ya, kita dalam menjaga waktu-waktu itu kan memang sulit untuk kita bendung ya, sulit untuk kita bendung, sehingga mau tidak mau karena DPRD mempunyai hak secara legalitas dalam peraturan, karena paripurna tadi sudah disampaikan ada beberapa fraksi yang mengusulkan hak angket, akhirnya langsung semua fraksi dimintai tanggapan dari Pak Ketua DPRD yang memimpin sidang paripurna. Kemudian ada 7 fraksi di DPRD Kabupaten Pati, semua sepakat mengajukan hak angket atas tuntutan daripada masyarakat Pati tanpa terkecuali, baik partai yang seluruhnya pendukung maupun yang tidak pendukung dari Pak Bupati. Oke, kemudian setelah kan kemudian rapat juga dilaksanakan ya pada hari Jumat kalau nggak salah. Dari Pansus sendiri sudah ada temuan apa saja gitu, Pak? Apakah sebetulnya juga sudah ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Pati atau seperti apa, Pak? Sampai saat ini kami sudah melakukan kegiatan rapat Pansus sudah 3 kali dengan cara maraton. Yang pertama sejak demo itu sudah terbentuknya panitia khusus hak angket, langsung kita rapat sampai malam. Kemudian berikutnya dan jeda karena ada hari kemerdekaan, kemudian baru kemarin kita sudah menghadirkan beberapa saksi dan juga narasumber yang untuk kita mintai keterangan dan kita untuk mengumpulkan data-data. Dalam arti Pansus ini memang alhamdulillah berjalan dengan baik dan kita bisa dipertanggungjawabkan bahwa untuk keinginan masyarakat ini benar-benar kita lakukan sesuai dengan aturan. Bukan hanya kita menemukan kesalahan-kesalahan di konteks politik maupun sosial, akan tetapi dalam konteks hukum inilah yang paling penting. Karena tuntutan masyarakat itu kan ingin memakzulkan. Nah, dasar kami memakzulkan itu kan harus berdasarkan pelanggaran-pelanggaran hukum. Tapi kita tidak berani untuk menyimpulkan apakah sudah menemukan kesalahan-kesalahan, karena ini masih dalam proses, masih dalam pengumpulan data, masih dalam penyelidikan, sehingga kami dari kemarin yang kita undang, ada BPKAD, juga ada saksi dari 3 camat perwakilan, nanti kemungkinan juga akan kami undang lagi di beberapa kecamatan yang lainnya. Kemudian ada perwakilan dari Pasopati atau kepala desa itu, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh anggota Pansus dan jawaban juga ada yang tidak sesuai dan yang telah disampaikan statement dari Pak Bupati sebelumnya, seperti yang dikatakan Pak Kepala Desa bahwa awalnya untuk kenaikan BBB itu atas inisiasi daripada Pak Kepala Desa dan Camat, karena yang diundang pada saat untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan B2 itu hanya Kepala Desa dan Camat. Kami sebagai anggota DPRD yang memiliki fungsi dalam aturannya tidak pernah diajak komunikasi dan tidak pernah diajak diskusi terkait hal itu. Sehingga kemarin kita ajukan pertanyaan, ternyata dari Kepala Desa itu tidak pernah untuk mengusulkan terkait kenaikan PBB 2 tersebut. Di sisi lain juga dari RSUD pengangkatan direktur, pengangkatan direktur ini juga kita ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepada yang dinas terkait yang kita undang, seperti dari pegawai di RSUD itu sendiri dan juga dari para honorer yang sudah diberhentikan. Karena pengangkatan direktur RSUD ini kan juga salah satu
isu yang diusulkan oleh para aktivis pendemo itu. Betul. Karena sebelumnya yang kita ketahui itu sudah ada surat dari BKN 3 kali tapi tidak diperhatikan dari pemerintahan Kabupaten Pati. Jadi itu secara hukumnya ilegal, tidak sah itu. Berarti memang sudah ada beberapa temuan ya yang memang mengindikasikan adanya pelanggaran di beberapa poin yang memang diajukan sama masyarakat ya. Kami belum berani untuk spekulasi terlalu dini untuk menyebutkan ini pelanggaran atau tidak, karena kami masih mengumpulkan beberapa data, beberapa narasumber, beberapa saksi. Karena tuntutan daripada masyarakat tadi itu tidak hanya 11 tadi yang disampaikan Mbak, tapi awalnya 22 poin dosa besar yang disampaikan oleh para demonstran itu. Kemudian kita kaji, kita diskusikan dengan teman-teman anggota Pansus, kita simpulkan menjadi 12 poin. 12 poin inilah yang dirasa kita duga ada beberapa kebijakan-kebijakan yang sekiranya itu ada melanggar peraturan atau kurang pro terhadap masyarakat dan tidak mementingkan mengedepankan kebutuhan daripada masyarakat, tidak ada keterbukaan sebelumnya dalam memutuskan kebijakan tersebut. Dari DPRD sendiri bagaimana Pak sentimennya? Dari DPRD terkait hal itu ya saat ini dengan adanya pansus ini memang benar-benar harus kita lakukan secara terbuka. Makanya dalam proses rapat pansus ini kami terbuka dengan live dari beberapa media sosial baik televisi, TikTok dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya kami tidak mau DPRD ini diklaim bahwa DPRD main-main, karena DPRD merupakan wakil daripada mereka. Dan ini menjadi tuntutan yang sangat luar biasa yang sudah disaksikan oleh penonton seluruh Indonesia. Jadi kami benar-benar melakukan suatu kegiatan dalam proses rapat ini ya harus benar-benar kita transparan. Artinya kalau ini dikatakan salah ya kita katakan salah, kalau dikatakan ini benar ya kita katakan benar. Tapi yang memutuskan nanti kan hasil akhir. Hasil akhir menjadi rekomendasi daripada Pansus kemudian dibawa untuk di Mahkamah Agung. Oleh karena itu banyak data-data yang harus kita gali, yang harus kita temukan melalui penyelidikan daripada Pansus DPRD Pati ini. Iya, baik. Kita ke Mas Agung sekarang ya Pak Muslin ya. Mas Agung, terkait kasus ini Mas, bagaimana menurut kacamata Mas Agung melihat posisi Bupati Sadewo secara politik? Apalagi kan juga Bupati Sudewo ini juga baru setahun menjabat, yang artinya apakah mungkin motor-motor politiknya tidak berjalan mulus di akar rumput begitu Mas, karena masyarakatnya begitu berani begitu ya untuk melakukan demonstrasi? Iya, pertama memang problem awal dari Pati ini kan komunikasi ya. Pun kebijakan sudah dibatalkan PBB 250% itu, tapi komunikasi yang dilakoni oleh Pak Bupati ini sangat buruk gitu. Ketika merespon demonstrasi teman-teman di Pati yang kemudian bukan diredam tapi malah ditantang. Ya itu yang membuat blundernya semakin besar seperti itu. Yang kedua juga tidak ada komunikasi lagi dan lagi selain kepada publik juga kepada elit ya. Jadi itu kan dilakukan lewat perbuk. Artinya memang kebijakan dari Bupati langsung tanpa berkonsultasi atau melibatkan DPRD. Dan saya dapat informasi selama ini memang DPRD tidak juga dilibatkan ketika membuat banyak kebijakan-kebijakan yang gaduh ya, pro kontra semacam itu. Sehingga wajar ketika komunikasi publik buruk, komunikasi elit juga, akhirnya ini menjadi bom waktu yang meledak ketika kemarin ada demo besar tanggal 13 Agustus. Nah, saya kira ini bisa menjadi presiden bagi semua kepala daerah, anggota dewan untuk bisa melakoni komunikasi publik maupun komunikasi politik yang baik ke semua stakeholdernya. Karena kalau misal mereka tidak membuat pola-pola semacam itu secara positif dan konstruktif, di tengah jalan bisa diturunkan Mas Afif, Mbak Eza gitu. Jadi saya melihat ini jadi masukan juga ya. Pati efek ini akhirnya berefek ke semua daerah. Ya sebagian yang memang punya masalah soal pajak bumi bangunan ya. Kita tahu ada di Bone, ada di Jombang, ada di Semarang dan beberapa tempat lain seperti itu. Dan harapan saya ini masukan juga untuk kita lebih aware, lebih peduli dengan situasi yang ada di sekitar kita, bahwa ya kalau memang kita nggak sepakat ya segera ajukan mosi atau ketidakpercayaan itu, sehingga tidak kemudian berlarut dan akhirnya menjadi masalah besar yang itu punya efek kemana-mana. Karena kekhawatiran saya proses pemerintahan di sana
bisa terganggu kalau ini tidak segera distabilisasikan semacam itu. Dan alhamdulillah dari Kemendagri, dari pemerintah Provinsi Jateng itu juga sudah turun gunung ya, terlibat membuat situasi di sana kondusif. Teman-teman DPRD sekarang juga lebih responsif ya, saya senang gitu. Kemarin juga sempat menyaksikan live streamingnya di kanal YouTube semacam itu, yang saya kira juga disaksikan oleh banyak pemirsa pewarta dari mana-mana ya, dari nasional bahkan internasional juga meliput semacam itu. Jadi saya apresiasi cepat tanggapnya DPRD, karena kemarin kebobolan sudah gitu ya, kali ini jangan sampai digeruduk lagi Pak Presiden gitu, sehingga ke depan bisa semakin konstruktif ya ketika bekerja lewat pansus pemakzulan. Mungkin itu sebagai pengantar Mbak Eza, Mas Afif. Berarti memang juga bisa dibilang ini pure blunder dari Pak Bupati sendiri gitu ya. Dan gimana dengan kondisi yang sekarang udah terlanjur seperti ini gitu ya. Bagaimana posisi politik buat Pak Sudewo sendiri? Iya, selama ini kan komunikasinya searah. Nah, endorse saya ke depan komunikasinya kalau bisa dua arah, baik kepada publik maupun kepada elit. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Pati nggak bisa menerima minta maaf lagi. Apa tindakan? Ya, tindakan itu apa ya? Pak Bupati berubah, kebijakannya lebih partisipatif, lebih emansipatorik ya. Kemudian juga ya beliau harus bekerja dalam senyap sekarang, karena masyarakat saya lihat masih belum sepenuhnya memaafkan ya, seperti itu. Jadi tindakan apa ya? Beliau merubah semua kebijakan yang sudah dibuat, merevisi itu, membatalkan itu, ya senyap saja seperti itu, sehingga masyarakat langsung merasakan secara konkret kontribusi yang bisa beliau berikan gitu. Terlepas pansus pemakzulan ini jalan ya, setidaknya masyarakat bisa lebih objektif ketimbang beliau statement lagi. Karena saya lihat semakin beliau banyak berkata-kata, semakin beliau mengeluarkan banyak pernyataan, justru malah semakin membuat masyarakat emosi gitu. Jadi menurut saya ini nggak bisa dengan kata-kata lagi, tapi lewat tindakan dan kebijakan. Yang paling konkret ya batalkan semua kebijakan yang tidak populis itu, kembalikan seperti sedia kala bahkan lebih baik, seperti itu. Nah yang berikutnya lagi ya beliau komunikasi aktif sama Kemendagri, sama pemerintah provinsi, sama DPRD, sama publik. Ya, dan saya lihat itu sudah mulai dicicil, sudah mulai dirajut. Tapi ya kemudian ya beliau harus juga paham, pansus ini kan berjalan. Istilahnya apa yang ditabur itu yang dituai. Ya beliau juga harus pahami bahwa ini ada proses politik yang sedang berlangsung, dan apapun hasilnya beliau harus terima sebagai konsekuensi logis kesalahan beliau di masa lalu seperti itu. Karena fatal kan, ini ibarat kata ini akumulasi sebenarnya. Publik diam, DPRD membiarkan, nah akhirnya terjadi seperti sekarang. Dan saya memang memberikan catatan kritis juga buat teman-teman anggota dewan, karena sebelumnya juga ada pengabaian, pembiaran gitu. Jadi ini sebenarnya salahnya Pak Bupati iya, tapi teman-teman DPRD juga punya kesalahan. Di mana fungsi pengawasan itu sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang tidak populis itu lahir dan hadir di tengah masyarakat. Jadi ini juga masukan buat semua anggota dewan ataupun kepala daerah juga, bahwa setelah pemilu selesai baik pileg maupun pilkada, bukan berarti koalisi itu sudah tidak perlu dengan masyarakat gitu. Justru perlu. Karena apa? Karena sosiodemografi masyarakat kita hari ini sudah berubah, didominasi oleh Gen Z, milenial yang sangat kritis, yang terpapar informasi per detik gitu, ya, gitu. Timeline gitu. Jadi kalau kepala daerahnya, kalau anggota dewannya nggak kreatif, nggak sensitif, siap-siap diturunin di tengah jalan. Tapi jadi karena apa? Karena ya mereka terpapar terus dengan informasi kemajuan teknologi dan seterusnya. Jadi mau nggak mau kepala daerah, anggota dewannya harus sering-sering ngopi, nongkrong, menyerap aspirasi, nengok timeline di sosmed. Ya supaya apa? Supaya terasah tuh sensitivitasnya, kepeduliannya. Karena kalau enggak tergilas oleh masyarakat pemilihnya, oleh situasi sekarang, zaman, dan seterusnya seperti itu. Ada nggak sih sebetulnya tekanan politik yang memang ngedorong kasus ini untuk cepat-cepat di ini ya, maksudnya bergulir terus gitu kasus ini? Iya, saya kira masyarakat itu sendiri, Mbak Eza ya. Jadi saya melihat memang masyarakat di Pati itu kan sudah jenuh ya, sudah bosan dengan beragam macam kebijakan yang tidak
populis dari Pak Bupati plus komunikasinya juga buruk gitu. Saya nggak kebayang kebijakan tidak populis, komunikasi buruk. Ini kan combo istilahnya, double keselnya kan. Kebijakan nggak populis aja kalau komunikasinya bagus, ya itu bisa mengobati ya. Tapi ini dua-duanya gitu. Jadi saya kebayang situasinya seperti apa. Jadi kalau misalkan hari ini masyarakat menuntut cepat, segera ada keputusan definitif, itu wajar. Tapi ya masyarakat juga harus kita didik bahwa semua ada prosesnya, semua ada jalur dan jalannya, dan itu harus kita patuhi sehingga sistem kita berdemokrasi, sistem kita berkonstitusi itu semakin kuat gitu. Yang jelas ini ya ujian kali kedua kepada DPRD untuk benar-benar bekerja secara profesional, proporsional, yang menyelidiki semua kebijakan yang bermasalah itu, 12 item tadi yang sempat disebut, supaya masyarakat benar-benar terwakili, terpuaskan kebutuhannya, aspirasinya, sehingga tidak ada lagi geradak geruduk, turun ke jalan, tumpah ruah, rusuh di mana-mana seperti itu. Dan ini bisa jadi presiden juga bagi daerah-daerah lain ketika menghadapi kasus serupa, mereka harus seperti apa? Oh, harus buat pansus, oh harus ada hak angket. Bahkan lebih baik sebelum ada pansus, hak angketnya dulu, hak interpelasinya dulu yang dimainkan. Supaya Supaya masa tidak tumpah ruah ke jalan, supaya tidak rusuh, supaya pemerintahan tidak terganggu, seperti itu. Thank you so much Mas Agung. Kita beralih dulu ke Pak Muslihan ya. Karena memang tadi dimention juga masyarakat memang harus tahu atau terlibat, atau apalagi sekarang millennials dan juga Gen Z terpapar dengan banyak informasi. Kemarin salah satu buktinya adalah dengan pada saat sedang ada rapat gitu ya, kayaknya masyarakat bisa nonton langsung gitu ya di sosial media. Kayaknya sekarang nggak nonton live shopping, nontonnya adalah live sidang, live pertemuan gitu dari DPRD juga ya. Ya, Pak Muslihan, apakah ada tahapan atau indikator yang nantinya akan digunakan pansus untuk menentukan apakah pemakzulan ini layak diteruskan atau tidak begitu, Pak? Terkait hal itu kan nanti kita setelah menemukan data-data yang valid sesuai dengan fakta yang ada, karena pansus angket ini kan kita untuk menyelidiki dengan kasus yang telah dituntutkan oleh masyarakat Pati kepada kami. Lah, oleh karena itu kami dalam hal ini ya melalui prosesnya ya kita harus mengumpulkan data-data. Melalui apa? Ya melalui para saksi-saksi kita undang. Satu contoh, katakanlah kasus RSUD yang kita undang juga kemarin dari pegawai RSUD. Kemudian juga perwakilan dengan adanya pemberhentian honorer yang sepihak. Karena prosesnya juga menurut kacamata masyarakat dan kami yang menemukan kemarin juga ada pelanggaran-pelanggaran. Kemudian kasus terkait PBB ini jika juga tidak hanya mengundang para camat dan kades, akan tetapi BPKAD lengkap. Bahkan besok ini kami juga mengundang untuk inspektorat. Inspektorat ini tidak hanya inspektorat yang baru, akan tetapi inspektorat yang lama juga, karena jeda untuk pergantian pegawai-pegawai ini kan secara mendadak kan. Seringkali dengan cepat-cepat dalam mengambil keputusan untuk mengganti pegawai-pegawai itu. Kemudian juga kita mau mengundang PPSDM juga, karena dalam pengangkatan mutasi jabatan ini juga kadang serta-merta ya, seperti eselon 2 langsung diturunkan ke non-job staf. Ini juga harus dipertimbangkan secara hukumnya bagaimana. Kemudian yang kemarin kritis terkait kenaikan PBB, salah satunya contoh adalah perangkat desa di Kecamatan Gunung Wungkal dan juga di Margorejo itu langsung mau diberhentikan, dipecat sebagai perangkat desa. Kemudian kita cross check melalui apa? Melalui kemarin kita rapat pansus mengundang beliau yang di Gunung Wungkal, kita undang Pak Cuk. Memang benar bahwa setelah beliau ini kan mantan aktivis ya, jadi kalau ada kenaikan yang dirasa itu tidak pro terhadap masyarakat dengan situasi kondisi masyarakat ekonomi meriatinkan, tiba-tiba ada kenaikan PBB yang signifikan, mereka kan tidak menyetujui itu, akhirnya langsung dipanggil inspektorat. Jadi Pak Cuk ini salah satu contoh perangkat desa yang kritis kemudian dipanggil inspektorat. Ada BAP yang ditandatangani harus segera itu, bahkan mau dipoto dibaca aja tidak boleh. Nah ini kan salah satu cara yang tidak baik untuk dilakukan sebagai pemerintahan gitu. Baik. Tapi tentunya juga menanggapi Mas Agung tadi ada memang unsur loyal juga dari DPRD gitu ya. Apakah sebetulnya juga akan ada otokritik gitu dari DPRD dalam kasus ini gitu, atau perhatian khusus dari DPRD yang akhirnya yang memang berangkatnya dari kasus ini gitu?
Ya, secara tugas dan fungsi kami bagi DPRD ya memang kita sesuai dengan tupoksi itu terkait fungsi pengawasan kita sebagai controlling untuk pemerintahan, kemudian dalam budgeting anggaran dan juga pembantu peraturan, membuat perda dan sebagainya. Nah, sampai saat ini salah satu contoh tadi saya katakan untuk kenaikan PBB saja meskipun dalam perdanya sudah ada, akan tetapi membuat perbuk itu kan harus ada kajian khusus. Satu ya. Kedua, yang sah secara legal formal itu DPRD kan memiliki fungsi itu harus diajak bicara dong, harus diajak komunikasi dong. Kebijakan yang dilakukan ini tanpa ada kajian, akademisi nggak ada, kemudian DPRD nggak diundang. Padahal di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu kan bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, bukan camat dan kepala desa. Kemudian kenapa yang diundang malah camat dan kepala desa? Kemudian DPRD tidak diajak berbicara. Bahkan kita juga sudah mengkritisi dalam rapat-rapat, misalkan masing-masing komisi ngundang OPD untuk membahas anggaran dan sebagainya. Seperti contoh kenaikan BBB juga sempat kami tanyakan selaku Komisi B, saya kebetulan Ketua Komisi B, pada waktu itu rapat dengan BPKD, kita tanyakan kenapa naiknya ini langsung signifikan dan tiba-tiba saja. Jawabannya apa? Selama 14 tahun di Kabupaten Pati tidak ada kenaikan PBB. Lah, ini kan salah. Padahal data yang kita buka tahun sebelumnya sudah ada kenaikan. Di dalam peraturannya boleh menaikkan itu paling kan 3 tahun sekali. 1 tahun boleh, akan tetapi manakala benar-benar ujian apakah ini layak saat ketika ini untuk Kabupaten Pati menaikkan PBB yang begitu besarnya. Nah, karena hal itu kan menjadi kebohongan publik yang disampaikan. Katanya nggak ada kenaikan, ternyata kita cek data juga ada kenaikan. Bahkan saya juga punya slip pembayaran pajak itu juga tahun sebelumnya juga sudah ada kenaikan seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Muslim. Terima kasih banyak Pak Muslihan. Kita terakhir ke Mas Agung kali sebelum ya. Mas Agung, sebagai penutup juga Mas Agung, bagaimana efek kasus Sudewo ini terhadap citra partai pengusungnya gitu, terutama jika dikaitkan dengan agenda nasional. Sama satu lagi, kalau Anda melihat, adakah kans bagi Bupati Sadewo untuk tetap bertahan di balik tekanan yang kuat ini, Mas? Ya, saya mengapresiasi teman-teman dari Gerindra ya. Pertama karena ikut dalam pansus pemakzulan sehingga ini menjadi arahan baik karena mereka terbuka terhadap koreksi dan masukan, termasuk teman-teman Gerindra memberikan beberapa catatan kritis kepada Pak Bupati Sudewo yang mereka di situ mengusung beliau. Ya, ini sedikit banyak mengingat saya pada kasus Pak Aceh Fikri di Garut beberapa waktu yang lalu yang juga dimakzulkan semacam itu dari Partai Demokrat, di mana pada waktu itu Pak SBY sebagai presidennya. Nah, kali ini Gerindra presidennya Pak Prabowo, di mana Pak Sudewo menjadi kadernya. Di situ saya melihat tidak ada intervensi yang signifikan sampai hari ini ya, bahwa Gerindra membuka diri dikoreksi dan seterusnya, dan saya mengapresiasi itu. Ini bisa menjadi cerminan demokrasi kita berlangsung dengan sehat dan efektif. Yang kedua, kalau ditanya apakah ada kemungkinan Pak Bupati ini untuk dalam tanda petik dimaafkan secara politik, tergantung hasil kerja pansus. Kalau pansus menghasilkan putusan yang demikian ya sah-sah saja, bisa saja seperti itu. Karena kan memang proses konstitusionalnya seperti yang dilakoni oleh Pak Muslihan dan teman-teman ya, diselidiki, kemudian diajukan kalau memang mencukupi buktinya, saksinya ke Mahkamah Agung, nanti Mahkamah Agung membalikan ke DPRD lagi sampai kemudian akan ada putusan tetap ya seperti apa dari Kemendagri seperti itu. Jadi saya melihat ini semua masih mungkin, tapi kembali ke masyarakat Pati, kembali kepada pansus pemakzulan itu sendiri, karena sedikit banyak ini sudah terlampau melukai masyarakat sehingga untuk sembuh butuh waktu. Nah, saya mengusulkan memang Pak Bupati ini di-retreat lagi, Mbak Eza, Mas Afif di Kemendagri. Ya, lebih lama sebagaimana kemarin Pak Luki Hakim kan izin cuti ke Jepang, kemudian misadministrasi di situ, beliau di-retreat dalam tanda petik 3 bulan ya. Pak Bupati ini lebih lama lagi misalnya karena kesalahannya cukup banyak ya. Di-retreat, tapi pansus pemakzulan tetap jalan. Seperti ini dua hal yang berbeda, silahkan paralel di-retreat supaya apa? Ada nilai-nilai yang bisa direfleksikan ulang oleh Pak Bupati bagaimana memimpin daerah yang efektif, yang empatik, persuasif dan komunikatif misalkan seperti itu. Jadi itu bisa menjadi salah satu solusi, dan yang paling pas ya kita tunggu semuanya
bagaimana hasil dari pansus ini, dan saya berharap Pak Muslihan dan teman-teman endurance politiknya harus terjaga, harus sehat-sehat dan semangat seperti itu. Iya, walaupun sebenarnya Mas Agung, masyarakat kan mintanya Pak Sudewo ini berhenti dari posisinya, gimana tuh Mas? Ya. Kalau mintanya boleh minta, tapi kan ada proses konstitusionalnya Mbak Iza. Karena kalau seperti itu bahaya, ya semuanya minta daerah bisa ketar-ketir semuanya turun, gitu ya. gitu. Karena kan kita ada mekanisme pemilu 5 tahun sekali seperti itu. Jadi ketika ada masalah, ada problem, ya kita ikuti proses konstitusionalnya supaya apa? Supaya tertib demokrasi itu terbentuk seperti itu. Jadi masyarakat boleh kesal, boleh marah. Nah, silakan salurkan ke wakil-wakilnya. Kenapa ketika pileg kemarin memilih anggota legislatif itu menjadi penting karena kualitasnya, bukan karena yang lain, termasuk isi tasnya. Seperti itu. Ini jadi masukan ya, bahwa kalau pengen wakil-wakilnya bagus, keren, ya pilih berdasarkan kualitas. Pilih karena dia memang punya rekam jejak. Pilih karena dia punya visi, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain, nah ini dia. Seperti itu kira-kira. Menarik. Thank you banyak buat terima kasih banyak Mas Agung Baskoro, Pak Muslihan. Mas Agung, terima kasih. Kita kayak belajar ilmu politik ya. Iya dong, dan tentunya juga semangat buat Pak Muslihan dan rekan-rekan lainnya juga. Kita nantikan update-nya seperti apa berarti ya. Dan tentunya juga prosesnya masih terus berlangsung juga. Gak cuman masyarakat Pati aja yang menantikan jadinya ya. Iya, dan sekarang pas nonton live tuh gak cuman nonton yang live shopping atau selebriti lagi nih, kayaknya cukup dinantikan juga kalau live lagi katanya. Baiklah kalau gitu, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Terima kasih banyak Pak Muslihan dan Mas Agung. Mas Agung. Sama, mari. Iya. Itu dia. Abis ini kita sunset talk. Wah langsung banget nih. Enggak, ini kita tadi kelamaan banget ini, tapi seru. Satu hal yang patut gue garis bawahi dari Mas Agung bilang adalah soal komunikasi politik. Jadi jangan mentang-mentang ya punya pejabat begitu ya, dia terus abis itu ngomongnya nggak direm begitu. Betul. Atau mungkin kalau misalnya memang masyarakat kan memang juga punya tuntutan atau apa segala macam, kan bisa dilempar dulu sama DPRD, ditampung dulu untuk akhirnya nanti dikomunikasikan juga, karena kan tadi pemimpin daerah kan nggak cuman bupati aja gitu, tapi DPRD, juga ada DPRD di situ. Itu kan ada itu apa kata-katanya kan, mulutmu adalah aummu ya kan. Harimaunya di mana kan? Ya kan aum. Oh. Iya. Main aum-aum aja nanti salah loh ya. Abis ini kita ngomongin keuangan lagi kayaknya. Keuangan lagi abis ini. Abis kan kalau misalnya ada upstairs punya disko darurat. Wah. Kalau kita harus punya dana darurat. Keren. Kalau gedung punya tangga darurat. Gue lagi mikir lagi. Darurat lagi ya. Tapi gak ada yang sepenting dana darurat ya. Iya enggak? Jangan kemana-mana Tikers. Abis ini kita break sejenak. Kita sudah ada Om Firman di sana. Kita ngomongin dana darurat. Abis ini ya, masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Ini karena di luar hujan. Nah sekarang biar hujannya semakin terasa bahwa ini adalah berkah. Ini berkah juga nih ketemu satu-satu yang satu ini. Iyalah pasti Tunggu-tunggu ini. Ini gak cuma ngomongin biar kita selamat aja ya secara keuangan, tapi juga biar makin banyak juga cuannya juga. Makin banyak cuannya. Dan juga ini bukan menghindari siapa, fenomena generasi sandwich kan ini lagi ini banget kan Za sekarang kan. Bener. Dan kebetulan tamu kita ini tuh udah sampai punya buku Za. Bukan lagi. Ini bukunya dinanti-nantikan sebenarnya. Dinantikan. Akhirnya udah rilis juga. Pak Firman Marihot sudah hadir bersama dengan kita. Makasih Mbak Iza, makasih Mas Alif. Selamat sore. Om Firman. Om, ini bukunya boleh diangkat dulu Om, biar Detikers lihat nih Om. Bukunya begini. Langsung aja. Ya kan. Iya. Ini satu buku yang gak boleh dilewatkan sama judulnya Detikers Bebas juga. Finansial ala generasi sandwich. Iya. Yes, ya. Bebas finansial ala generasi sandwich. 30 plus secara lepas dari beban finansial. Nah, itu dia. Aduh, udah ada beban keluarga, ada beban finansial juga. Beban pikiran semuanya. Iya. Tapi sebelum kita masuk sana, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fenomena generasi sandwich ini? Yang mana sekarang nih orang-orang kayak mungkin taunya cuma sandwich itu plak-plak, gue biarin ini, gue biarin itu gitu. Iya. Sebenarnya ada ininya nggak sih Om? Ada lebih detail lagi nggak sih? Ya, kalau kita lihat sandwich ya, kita tahu tuh ada di tengah-tengah.
Tapi jatuh. Di tengah-tengahnya ada daging gitu ya. Iya. Nah, atasnya roti, bawahnya roti ya. Iya. Nah, jadi itu ibaratnya dia dihimpit atas sama bawah. Jadi generasi sandwich itu adalah generasi yang dia menanggung orang tuanya, plus juga dia juga menanggung anak-anaknya, ya, menanggung dirinya, menanggung anak-anaknya. Nah, jadi kalau generasi sandwich ini sebenarnya bukan hanya di Gen Z, bukan milenial, tetapi mereka yang sudah bukan Gen Z milenial, yang sudah tua dan segala sesuatu, yang udah misalnya udah punya keluarga, yang udah berumur, itu juga sebenarnya masuk ke sana juga. Nah, selama dalam arti mereka menanggung orang tuanya, dan mereka juga menanggung kehidupan mereka, keluarga mereka, anak-anaknya, istrinya. Nah itu. Nah, jadi berat banget kan? Untuk diri sendiri aja pusing. Betul. Nah, tetapi mereka juga harus menanggung keluarga, orang tua, seperti itu. Ini salah satu yang kenapa mungkin topik ini juga cukup menarik, karena memang banyak diangkat di film-film Indonesia. Satu Ketujuh Ponakan lah, ngebahas itu juga. Ya kan, gue sampai mewek tuh gue nonton itu juga. Jadi emang ini tuh satu fenomena yang cukup sering kita temui juga gitu. Bukan sesuatu yang harus kita normalisasi kan sebenarnya, Pak. Kenapa banyak generasi sandwich di Indonesia? Nah, jadi sebenarnya bukan mau orang tua kita yang mau menjadikan beban bagi anak-anaknya. Tetapi persoalannya mungkin orang tua kita itu nggak tahu bagaimana mereka mempersiapkan diri sehingga ketika mereka sudah tidak bekerja, mereka bisa mandiri. Jadi tidak menjadi beban bagi anak-anaknya. Nah, jadi kita berharap misalnya melalui buku ini, Bebas Finansial ala Generasi Sandwich, kita ingin supaya setidaknya kita memutus rantai terkait yang sandwich generation. Artinya apa? Setidaknya saya udah mempersiapkan diri sehingga nanti saya tidak menjadi beban bagi anak saya. Jadi anak saya itu nggak lagi terhimpit kayak sandwich tuh. Ibaratnya saya sebagai orang tua tidak lagi membebani anak-anak dengan cara saya mempersiapkan diri saya bagaimana menghadapi masa depan saya. Betul. Dan ini tanpa menyalahkan generasi di sebelum kita ya. Betul. Tapi sebetulnya apa yang akhirnya membuat fenomena ini tuh marak terjadi gitu ya. Dari planning yang mana yang sebetulnya akhirnya membuat kok malah jadi beban untuk anaknya gitu. Padahal kan dalam bayangan kayak kita lahir di dunia, kayaknya dibiayain dong sama orang tua kita, bukan malah menjadi sumber mata penghasilan gitu. Nah, itu karena mungkin literasi keuangan yang cukup rendah ya, yang masih rendah. Jadi terkait literasi keuangan yang masih rendah, mungkin nggak tahu bagaimana cara mempersiapkan hari tua, bagaimana mempersiapkan uang kebutuhan di saat pensiun itu berapa besar. Lalu bagaimana saya misalnya membuat suatu pola baru supaya saya bisa menyimpan dana atau misalnya menabung dan berinvestasi, dan uang itu cukup nanti ketika saya di masa tua sehingga saya tidak lagi membebani anak-anak. Jadi yang paling pentingnya itu adalah di literasi keuangan. Nah, makanya saya berharap dengan buku yang nanti terbit itu bisa menjadi semacam referensi baru bagaimana kita bisa memutus rantai sandwich generation dengan cara, di buku ini diajarkan tentang bagaimana memiliki mindset yang baru. Nah, di mana mindset yang baru ini akan melahirkan satu kebiasaan yang baru ya. Nah, kebiasaan baru ini yang nanti akan membawa kita sehat secara finansial begitu. Bahkan juga kalau misalnya tadi kan Novino juga sempat nyinggung soal investasi begitu kan, memutus generasi sandwich. Bahkan sebelum mulai investasi mungkin juga banyak kritikers juga Om yang sebenarnya mereka belum kenal diri sendiri Om gitu. Termasuk aku juga berawal investasi kayak ya udah gue main saham nih, gue beli saham nih. Udahlah reksadana dikit aja. Cuman berjalannya waktu ternyata kayaknya gue nggak di saham deh cocoknya. Itu apakah berarti kalau begitu orang mau mulai investasi juga harus kenal dirinya sendiri dong Om? Betul ya. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Nah, dari situ dia baru mulai mempersiapkan nama tujuan keuangan. Ya, tujuan keuangannya itu disesuaikan dengan profil masing-masing ya. Jadi kalau misalnya dia tidak menyukai risiko, mungkin aset investasi yang dia gunakan adalah yang tidak berisiko. Kalau misalnya dia toleransi terhadap risikonya lebih tinggi, ya dia bisa masuk kepada aset-aset investasi yang berisiko, misalnya seperti saham, seperti itu. Kalau yang tidak menyukai risiko, mungkin lebih ke arah reksadana, atau misalnya ke pendapatan tetap atau obligasi. Nah, seperti itu. Tapi yang terpenting adalah kita harus tahu bahwa kita sebagai generasi sandwich saat ini, ya kalaupun kita mengalami hal itu,
tentu kan kita nggak bisa balik badan. Kan kita nggak bisa bilang ke orang tua. Ya, atau kabur, nggak bisa gitu ya. Wah itu akan murtad itu ya, maling kundang gitu ya. Baru mau bilang maling kundang. Nah, nggak bisa, yang ada adalah apa? Ya kita harus terima kenyataannya, tetapi dari satu sisi juga kita harus mulai mempersiapkan diri supaya kita ini putus rantai terkait dengan sandwich generation, kita bisa mandiri di hari tua dan kita tidak menjadi beban kepada keturunan berikutnya. Nah, bigger question ya, ada biggest question bahkan gimana tuh caranya gitu, karena kita udah terlanjur ada di posisi ini gitu ya, dan akhirnya ya kita yang mengemban tugas yang lumayan berat gitu ya, menstop gitu ya, bukan menstop ke atas ya, tapi mungkin juga nggak menurunkan itu gitu ya. Harusnya kita kan ngasih warisan ya, tapi bukan ngasih tambahan beban gitu. Jadi caranya dimulai yang pertama, ingat bahwa tindakan kita itu lahir dari kebiasaan. Ya, kebiasaan itu lahir dari pola pikir ya. Nah, makanya ada istilah taburlah pikiran yang baik maka itu akan melahirkan kebiasaan, taburlah kebiasaan yang baik maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, jadi dimulai dari pola pikir. Nah, pola pikir atau mindset sebenarnya itu kita udah bahas banyak di Detik Sore. Udah banyak sekali. Dan di buku ini banyakkan materi yang kita pernah bahas di Detik Sore. Nah, salah satunya yang kita ambil contoh adalah yang sangat simple adalah kita pernah bahas tentang belajar dari semut. Ya, kenapa semut? Aku sambil pegang ini silakan. Nah, itu chapter pertama kita bahas tentang semut. Kenapa? Karena semut itu makhluk yang kecil, ya. Ini semutnya agak ada sedikit anomali ya. Mut semut nih kayaknya ya. Nah, chapter pertama itu tentang semut. Nah, itu membahas kenapa semut ini binatang yang kecil, ya. Dia memahami tentang waktu, bahwa ada waktunya bekerja, ada waktunya mempersiapkan makanan untuk di musim penghujan. Jadi dia mengerti ada saatnya dia bisa bekerja, ada saatnya dia tidak bisa bekerja. Nah, di saat dia bisa bekerja, ya, di mana dia mempersiapkan cadangan makanan di musim penghujan. Caranya gimana? Dia bekerja keras. Nah, semut adalah satunya binatang yang bisa mengangkat beban 50 kali dari berat badannya. Gajahnya 2 kali. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa mengangkat beban begitu keras sampai 50 kali? Nah, karena dia tahu bahwa dia harus mempersiapkan cadangan makanan ketika nanti musim penghujan datang di mana dia tidak bisa bekerja. Nah, jadi artinya apa? Dia punya mindset, dia tahu bahwa dia punya waktu 2, after dan before, ya. Artinya apa? Sesudah saya bekerja dan sebelum saya bekerja, nah itu ada masa itu. Apa yang dia lakukan? Dia bekerja keras, mempersiapkan makanan, dia simpan di sarangnya. Nah, sarangnya itu supaya banyak makanan di sana, dia buat jalan pintas tuh banyak, bukan hanya satu. Ya, lalu sarangnya itu dia buat kuat supaya ketika musim hujan datang sarang itu nggak roboh. Nah, ini yang kalau kita tarik adalah dalam pelajaran ini kita punya mindset, kita juga begitu. Sebagai generasi sandwich yang saat ini kita mengalami 2 tekanan, harus mikirin keluarga sendiri, harus mikirin orang tua. Ya, tentu kita harus ambil pelajaran dari semut apa? Ya, kita harus belajar untuk menanggung beban itu. Ya, kalau semut aja bisa sampai 50 kali, kita juga harus bisa. Nah, tetapi ada satu yang kita ambil, bahwa semut dia punya cara tindak yang benar, dia punya cara pola pikir yang benar, dan dia tahu cara bertindak yang benar. Nah, sama. Jadi kalau kita mau bekerja, kita investasi juga kita simpan di sarang-sarang yang kuat. Jangan simpan di produk-produk bodong, investasi bodong, ya. Betul. Nah, bekerja dia membuat jalur-jalur banyak. Kita juga kalau misalnya kita merasa gaji kita UMR, tapi kita misalnya sebagai sandwich generation, ya kita juga bisa mencari side income yang lain dengan cara misalnya kita jualan atau apakah, karena di Detik kita pernah bahas bahwa investasi itu nggak harus pakai duit loh. Ya, ada memang investasi pakai duit, tapi ada investasi yang tidak selalu menggunakan uang sebagai modal awal. Misalnya apa? Waktu. Ya, misalnya apa? Misalnya kita keterampilan. Misalnya apa? Misalnya relasi, hubungan. Ya, nah itu salah satu. Jadi yang penting kita punya mindset yang benar, kita terima kenyataan itu. Nah, kita belajar dari semut, ya, untuk kita mempersiapkan menanggung beban itu, dan kita mempersiapkan persediaan makanan, mencari jalan-jalan, dan investasikan di sarang yang kuat. Seperti itu dia. Tapi itu juga kan ya
perjalanan ya, maksudnya juga selain kita perjalanan mengenal juga diri sendiri ya, investor seperti apa kita misalnya, atau mungkin kita punya peluang dalam berinvestasi dalam bentuk apa ya memang learning by doing, atau mungkin juga sayangnya ada beberapa yang memang harus bukan dibayar ya, dibayar dengan uang gitu, kayak try and error lah, karena memang juga kadang-kadang ya nggak semuanya harus berjalan seperti yang kita mau kan pada saat berinvestasi ya Pak. Iya betul. Nah makanya buku ini salah satunya adalah saya menyadari hal itu, bahwa ketika baca buku aja tuh nggak cukup. Iya. Nah itu sebabnya ketika mereka beli buku ini, mereka bisa tanya jawab langsung kepada si penulis. Keren. Nah, yang itu adalah Pak secara Firman. online. Ya. Kepada si penulis tadi yang adalah Pak Firman langsung ya. Nah, jadi mereka bisa curhat finansial ya. Lalu mereka juga bisa misalnya belajar berinvestasi. Nah, beli buku ini di belakangnya ada barcode. Mereka tinggal scan. Ya, mereka tinggal scan. Ya, contohnya nih barcode-nya. Nah, ini barcode yang lebih besar di belakangnya. Barcode yang besar di belakangnya. Nah, di halaman terakhir. Nah, mereka tinggal masuk ke sana. Nah, jarang nih. Ya, jadi karena saya lihat banyak orang buat buku tapi terputus sampai situ. Pertanyaan kalau ada pertanyaan gimana? Nah, ini kita sediain bahwa ketika mereka beli buku ini, mereka bisa bertanya, mereka bisa curhat finansial, bahkan bukan hanya itu. Yang tadi ya, mereka punya mindset, mereka punya kebiasaan baru, selanjutnya mereka mau investasi. Kalau bicara investasi, mengalahkan inflasi. Nah nah aset investasi apa yang cocok sesuai dengan profil saya? Nah biar mereka bisa tanyakan di sana. Nah jadi ada Discord, mereka bisa berkomunikasi di sana seperti itu. Dan menurutku juga penting ya untuk bisa tergabung dalam satu komunitas yang seperjuangan gitu loh Kak. Iya. Karena kan kadang-kadang kita harus ngerasa kayak ya gimana ya, aku tidak mau merasa sendirian berjuang gitu ya, menjadi seorang yang memutus rantai generasi sandwich juga gitu, dan mungkin butuh juga motivasi gitu ya, bahwa sebetulnya juga kayak ya satu gue nggak sendirian, kedua juga orang lain juga ada yang berjuang di jalan yang sama juga untuk bisa memutus ini gitu ya. Iya betul. Ya jadi memang itu yang kita siapkan. Jadi ibaratnya kalau memang mereka udah punya mindset yang baru, ingin membuat pola kebiasaan yang baru, ingin tahu bagaimana caranya berinvestasi, nah kita menyiapkan itu ya, dari baca bukunya, lalu dari mereka belajar untuk membangun kebiasaan barunya, sampai bagaimana caranya, how, bagaimana caranya, itu kita bantu. Nah bahkan selama masa pre-order ya, dari tanggal 22 sampai akhir bulan 22 Agustus sampai 31 Agustus. Nah, selama di masa pre-order itu, nah mereka bisa mendapatkan banyak sekali paket di situ. Termasuk ada bedah buku secara online, webinar pada tanggal 26. Jadi mereka beli selama masa pre-order dari tanggal 22 sampai akhir bulan 31 Agustus. Barangnya mulai dikirim, bukunya tanggal 18 September. Itu nanti ada tanda tangan langsung penulis di situ. Ini adalah Pak Firman sendiri. Kita bisa foto bareng dong. Tanggal 18 dikirim, mungkin selama seminggu cukup ya. Tanggal 25 mereka udah bisa baca-baca bukunya. Tanggal 26 kita akan bahas bedah buku secara online. Nah mereka bisa tanya apapun di sana. Habis itu mereka kalau misalnya ingin diskusi curhat finansial, nah kita kasih waktu selama sebulan, mereka bisa diskusi tanya apapun di Discord, di komunitas online. Itu dia. Jadi udah disediain juga timeline-nya ya. Dari mulai pre-order bukunya juga, nggak usah khawatir sekarang kalau beli buku tuh udah nggak usah kemana-mana dari ini lengkap banget semuanya loh sih. Ya kan, dikasih waktu untuk baca-baca dulu. Ya kalau ada yang beres 5 hari keren. Nanti 26 September berarti ya. 26 September webinar online. Untuk bedah buku bersama gitu. Jadi yang udah lihat-lihat bukunya isinya kayak apa, punya pertanyaan bisa langsung ditanyain di situ tuh ya. Dan hanya kepada 500 pembeli pertama. Wah cepetan dong itu. 500 pembeli harus buru-buru. Betul. Orang ke 501 pasti kayak 501 lagi ya. Iya lagi. 500 pembeli pertama, dan itu bisa dibeli langsung ke laman fitstock.id, FITSTOCK.id, atau ke Detik Event ya. Detik Event ada. Ketutup bukannya apa. Fitstock.id ya, FITSTOCK, fitstock.id, atau enggak ke Detik Event juga bisa banget. Berarti udah mulai baru akan mulai nanti 22 ya? 22. Pre-ordernya, save dulu aja lah tanggalnya. Ini investasi juga soalnya bukunya. Benar. Banyak investasi juga. Om Firman, tapi menurut kacamata Om Firman sendiri, semelek apa sih masyarakat Indonesia gitu, mungkin khususnya Gen Z ya sekarang ya, dalam mereka melek kebebasan finansial begitu. Maksudnya apakah mereka sekarang ini sudah banyak ternyata mereka sudah melek, atau justru mereka
belum melek-melek banget nih sebenarnya. Oke, sebenarnya mereka tahu ya terkait dengan yang beban-beban seperti ini. Cuma yang menjadi lebih berat adalah di zaman seperti anak-anak sekarang, zaman seperti sekarang, di mana sosial media, nah itu banyak mendistraksi. Ya, contoh misalnya FOMO, fear of missing out ya, takut ketinggalan tren. Misalnya apa? Kita misalnya ada kantin yang lagi tren, atau tempat wisata yang lagi tren. Nah, macam-macam tuh ya. Mereka coba, walaupun mungkin rasanya biasa aja, tetapi ada sesuatu yang merasa bersalah, yang misalnya saya akan berbeda dengan generasi saya, kalau saya nggak coba gitu. Nah, tanpa disadari, ini adalah kebocoran kecil ya. Kebocoran-kebocoran kecil yang bukan hanya sekedar kebocoran, tapi malah itu menjadikan suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan hidup boros ya, kebiasaan belanja yang impulsif, yang ujung-ujungnya apa? Kalau udah belanjanya impulsif, masuknya ke utang konsumtif. Kalau udah masuk ke utang konsumtif, akhirnya apa? Tabungan kurang, investasi apalagi. Nah, itu akan hilang. Kalau itu udah hilang, ketika masuk dalam keadaan darurat, yang ada apa? Stres finansial. Nah, stres finansialnya double tuh. Stres karena saya masuk ke dalam cobaan yang saya buat sendiri dengan cara belanja impulsif, karena ikutan FOMO, karena ke ini dengan sosial media. Ditambah lagi saya punya beban juga, harus menanggung orang tua dan lain-lain. Nah, jadi itu sebabnya justru anak-anak seperti yang sekarang, yang Gen Z, yang milenial, mereka juga harus sadar juga bahwa di zaman yang seperti sekarang serba canggih ya, yang sosial media begitu gencar, ya mereka juga harus punya nilai. Betul. Jadi kita tidak perlu membuktikan kepada dunia siapa diri kita, apa yang kita punya, tetapi kita belajar dengan nilai yang kita percaya, itu memang baik untuk masa depan saya, baik untuk anak saya, baik untuk keluarga saya, baik untuk orang tua saya. Termasuk juga tadi Om nyinggung soal utang. Jadi kalau misalnya kita banyak belanja di utang, termasuk zaman sekarang tuh paylater kayak gampang banget ya Om. Iya. Itu jadi salah satu batu sandungan juga. Kan slogannya apa? Bayar dulu beli dulu, bayar nanti kan. Iya lagi. Itu tuh gak usah pusing-pusing kan. Tenang aja Iza, gak usah terlalu dipikirin, dia langsung berubah mukanya Om. Tenang Iza. Apalagi ada slogan menyelesaikan masalah tanpa masalah dengan cara misalnya apa gitu kan. Nah, itu kan justru sesuatu yang sebenarnya bahasa iklan, yang kalau misalnya kita tidak mengerti maksudnya, kita akan masuk kejebak di sana. Benar. Ya janganlah ya ngutang-ngutang buat jajan matcha, ya beli-beli racket paddle. Iya lagi. You can ke jalan-jalan ke luar negeri. Cakep. Jalan-jalan ke luar negeri. Cakep. Yuk investasi. Itu masuk. Jalan-jalan ke luar negeri tapi investasi. Tapi ya mungkin ini baru sebagian kecilnya yang kita bahas gitu ya. Lengkapnya memang akan ada di buku ini ya. Enak lagi kertasnya apa? Ini juga gambarnya Za. Menurut aku sih banyak sekali ilustrasi-ilustrasi yang out of the box ya. Dan Om Firman semua itu. Gak nyangka loh Pak Firman ini naik Bugatti ya. Mantap, kasihan Pagatinya ya. Ada juga lagi ngopi gitu ya. Walaupun ini malah salfok ya sama ilustrasinya. Tapi yang jelas ini isinya juga menarik banget buat detikers cari tahu dan praktikan ya. Cari tahu aja kurang gitu ya, tapi sambil dipraktikan, sambil nanti ngobrol bersama dengan Pak Firman dan tim juga gimana sebetulnya biar bisa mempraktikan ilmu yang ada di buku ini sekali. Gitu. Amin. Ya kalau gitu terima kasih banyak Pak Firman udah ngobrol sama kita ya. Terima kasih Om Firman. Jadi detikers dicatat tanggalnya 22 Agustus ini udah bisa mulai PO gitu ya. Biar nanti tanggal 26 September mendatang ya bisa ngobrol langsung juga sama Pak Firman. Bedah buku online juga ya, biar makin paham memutus rantai beban finansial. Generasi sandwich. Oke deh, kalau gitu kita tutup dulu sore hari ini ya, Kak Afif. Iya, thank you Om Firman. Makasih Mas Afif. Terima kasih Iza. Terima kasih rekan studio. Om Firman masih nge-tag lainnya kan? Masih lah. Gak cuma hore-hore. Belum. Sama. Kita closing dulu ya. Kita ketemu lagi sama detikers besok di jam 3 sampai jam 5:30 sore. Waktunya Eiza pamit. Hai Farhan cabut. Sampai jumpa besok. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bye-bye. Ciao.